Selamat kepada Tuan Pemimpin atas kesuksesan dalam tes ini. Mulai sekarang, titah Tuan Pemimpin akan selalu dipatuhi. Hormat kami, Tuan Pemimpin. Salam hormat, Tuan Pemimpin. Tuan Pemimpin, sekte naga langit kita adalah sekte pertapa nomor 1 di dunia. Tak tahu nona dari keluarga mana yang akan dijodohkan dengan Anda. Ini pertunangan yang diatur oleh kakekku untukku. Sudah waktunya untuk pulang ke Nancheng dan membatalkan pertunangan ini. Xiao Qiang adalah wanita yang hendak kunikahi. Dengan hormat kami mengantar Tuan Pemimpin. Dengan hormat kami mengantar Tuan Pemimpin. Sayangku, cepat lepaskan bajumu. Aduh, jangan buru-buru, mandi dulu. Mandi apaan? Aduh, kamu genit sekali. Apakah suamimu pernah melihatmu segenit ini? Si payah itu mana layak dia? Aku hanya milik Tuan Chen. Rosa, wanita kejam. Arman, karena kamu sudah tahu, aku pun tak akan menyembunyikannya lagi. Kita putus, pergilah. Dasar tolol, kau kira dengan mengejarnya seperti anjing, kau bisa memilikinya? Kau bahkan tak layak menjilat kakinya. Enyahlah, jangan ganggu waktuku dengan wanitamu. Sial, berani-beraninya kau memukulku. Arman, kamu... Rosa, Ya, aku memang memukulmu. Berani-beraninya kau menyentuh Hasan? Rosa, kau takkan pernah tahu apa yang telah kau lewatkan. Kau akan menyesal. 3 hari lagi, pernikahanku dengan Hasan di Hotel Calvin. Jika berani, datanglah dan minum segelas anggur. Liam, nanti kau akan kuhabisi kau. Begini saja, sayang. Bagaimana jika kita pergi ke rumah Ibu Liam? Oh, bawa beberapa pengawal kita. Kemudian kita buat keributan di sana. Kau Liam, Siapa kau? namaku Laras. Aku kesini untuk membatalkan pertunangan kita. Membatalkan pertunangan? 20 tahun silam, kakekmu dan kakekku menjodohkan kita. Kini pertunangan ini tak lagi pantas. Kuharap kau mau mengembalikan surat pertunangan itu padaku. Baik, akan kucari. Nak, jangan coba-coba curang. Dengan statusku sebagai nona muda, pertunanganmu dengannya hanya bakal menyeretmu ke dalam malapetaka besar. Tuan, Anda sudah pulang? Ada apa, Tuan? Barusan, aku memergoki perselingkuhan antara Sinta dan Dani. Apa? Sungguh berani mereka. Saya akan membawa orang dan menghabisi mereka. Tak perlu. Akan kulakukan sendiri. Pak Ketua, ini kontrak pernikahan yang disusun oleh ketua sebelumnya untuk Anda. Apakah Anda akan menjalankan kontrak pernikahan itu? Tidak, aku akan membatalkannya. Nak, kau di mana? Lekas pulang. Ada apa? Ada pria yang berusaha mengganggu Rosa. Aku akan melawanmu. Bu. Rosa, Chandra, aku mau kalian mati. Orang tua, kau biarkan anakmu menggigitku. Kau biarkan anakmu menggigitku. Kau biarkan anakmu menggigitku. Chandra, kau cari gara-gara. Kau tua bangka. Kau menyuruh putramu menggigitku. Kau menyuruh putramu menggigitku. Kau menyuruh putramu menggigitku. Hai Chandra, kau cari mati. Limu, dasar sampah.
Kau datang untuk mati ya. Karena kau datang untuk mati, akan kuwujudkan keinginanmu. Tuan Muda Chandra, kumohon ampuni kami. Sekelompok sampah. Ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ada apa denganmu dan Mawar? Dasar sampah, berani memukul orangku? Ku bilang padamu, bayar 300 juta rupiah. Tanpa 300 juta rupiah, kau dan ibumu tidak akan bisa pergi. Ya, kalian wajib bayar ganti rugi. 3 juta rupiah. Apa? 3 juta rupiah? Rosa, bagaimanapun kau pernah berpacaran dengan putraku. Tolong, aku mohon. Memohon, baiklah. Suruh putramu berlutut, barulah kupertimbangkan untuk menolongnya. Putramu tak perlu berlutut. Kau, wanita tua, berlututlah, lalu merangkak di bawah selangkanganku. Maka akan kubiarkan kalian pergi. Hahaha. Bu, Ibu angkatnya dipermalukan, namun ia tak berani membela. Meski bukan anak kandung, haruskah ia membiarkannya tertindas? Aduh, sepertinya dia memang pengecut. Ayo, ayo. Handoko, kau mau cari mati? Dasar kau sampah. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Sama seperti ibumu, merangkaklah di bawah selangkanganku. Aduh, lepaskan. Nak, lepaskan. Orang seperti ini, kita tidak bisa menyinggungnya. Lepaskan. Lepaskan dia. Limu, kau berani sekali hari ini. Biasanya seperti penjilat, entah kenapa hari ini dia sangat berani menyinggung Tuan Muda Chen. Xiao Qiang, sudahlah. Anakku sebenarnya melakukan apa padamu? Kenapa kau memperlakukannya seperti ini? Melakukan apa? Bukankah anak sampahmu ini dulu penjilat istriku, menjilat selama 3 tahun, masih belum mau berhenti? Ya, lihat saja dia seperti penjilat. Menyebabkan sial. Kau. Bu. Kalau terjadi sesuatu pada ibuku, kalian akan kubuat membayarnya. Dasar pengecut, orang tuamu juga tak berguna. Limu, kau berani memukulku? Apa yang terjadi terakhir kali? Belum cukup membuatmu kapok. Kau tadi memukul ibuku seperti apa? Akan kubalas semuanya. Limu kau cari mati. Aku memang tidak memukul perempuan. Tapi jangan paksa aku. Kalian berdua pasangan serong. Jika ingin balas dendam, hadapilah aku. Kalau berani sentuh ibuku lagi, akan kubuat kalian tahu apa artinya penyesalan. Bu, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ibu tak mau ke rumah sakit. Biaya rumah sakit terlalu mahal. Lebih baik ke rumahmu. Di sana ibu bisa beristirahat sebentar dan akan baik-baik saja. Dia masih pantas disebut pria. Bagus juga, nak. Masih punya daya juang. Pak Cheng, mari kita pergi. Nona, segera minum obatmu. Sudah, Tubuhku ini tak tahu berapa lama bisa bertahan.
Jika bukan karena pendeta Qingxuan dari kelenteng Tianlong yang begitu sulit ditemui, keluarga Luo kita berhasil mendapatkan sebotol obat, benar-benar menempuh 1000 kesulitan. Jika pendeta Qingxuan bisa turun tangan sendiri, aku yakin penyakit Nona pasti tak akan jadi soal. Hanya bisa pasrah. Ikut aku ke kelenteng Qingxuan, kita lihat saja. Dasar sampah. Tunggu saja sampai masuk neraka. Suster, cepat panggil dokter untuk mengecek ibu saya. Silakan bayar di kasir terlebih dulu. Nak, ibu baik-baik saja. Mari kita pergi. Tempat ini terlalu mahal. Bu, tenang saja. Saya ada uang. Tunggu saya. Ibu saya cedera. Sekarang beliau di rumah sakit. Baik, Tuan. Saya akan segera mengirimkan pendeta Qingxuan dari kelompok Tianlong ke sana. Baik. Sejumlah uang juga sudah ditransfer ke kartu bank Anda. Sebesar 1 miliar rupiah telah masuk ke rekening Anda. 1 miliar? Sepanjang hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Nak, dari mana kau mendapat rekaman itu? Sok banget. Betul. Kalau benar punya 1 miliar, kenapa masih antre di sini? Selamat siang, saya mau mendaftar. Mohon siapkan 1 kamar VIP untuk saya. Tolong siapkan 1 kamar VIP lagi untuk saya. Pak, untuk kamar VIP di rumah sakit ini, Anda harus melakukan deposit 10 miliar rupiah, baru dapat kami proses. Nak, jangan berlebihan. Perhatikan kartunya, itu cuma kartu bank biasa. Jangankan 10 miliar, menarik 200 juta rupiah saja tak akan bisa. Aku paling sebal dengan orang tak punya uang, tapi sok kaya, cuma buang waktu. Silakan gesek saja. Deposit 10 miliar rupiah. Ya ampun, benar juga. Dia memang anak orang berada. Hanya 10 miliar rupiah. Kalau sanggup, kamu juga coba. Ibu. Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Dokter. Kondisi ibumu kritis, harus segera ditangani. Hanya saja, Tapi apa? namun ruang gawat darurat sedang penuh. Berapa lama? Minimal 1 jam, saya akan beri pertolongan pertama padanya. Dokter Lee, Tuan Muda keluarga Chen Haisan tiba. Ia minta Anda segera memeriksanya. Saya sedang menangani pasien, suruh dia menunggu sebentar. Mau cari masalah ya? Kau tahu aku tuan muda keluarga Chen. Berani-beraninya menyuruhku menunggu. Bosan hidup ya? Wah, bukankah ini Limuk? Kau juga di sini? Tuan Chen, ibu pria ini kondisinya kini sangat serius. Mohon tunggu sebentar. Sialan. Merawatku adalah kehormatan bagimu. Berani-beraninya kau menyuruhku menunggu. Ini orang tua itu dirawat ya. Hahaha. Haisan. Belum kapok dipukul ya. Limuk, kau kira kau hebat bertarung? Hebat bertarung. Untuk apa? Beraninya kau harus punya keahlian, juga butuh koneksi. Dasar pecundang, apa yang kau miliki? Tolong tangani dia dulu, biar saya yang tangani. Jangan bergerak. Mau kulihat siapa yang berani menyembuhkan ibunya si pecundang ini. Aku akan menemui direktur. Jika kau nekat menanganinya, aku pastikan kau takkan pernah jadi dokter seumur hidupmu. Ayo pergi. Pak Lee, Bapak sebaiknya segera memindahkan ibu ke rumah sakit lain. Tak masalah, sekalipun langit runtuh, saya yang akan menahannya. VIP tertinggi. Dengan kartu ini, ibu Anda dapat dirawat di kamar VIP. Cepat, bawa ibunya ke kamar VIP agar ditangani oleh ayahku. Tunggu dulu. Mau kemana? Hah? Tuan Muda Chen, lebih baik memaafkan daripada balas dendam. Jika Anda terus ribut begini, saya akan memanggil petugas keamanan. Memanggil petugas keamanan? Dasar wanita, kau sudah bosan hidup? Apa kau mau mati bersamanya? Lee, jangan keras kepala. Segera obati luka Tuan Muda Chen. Obati lukanya.
Pak Direktur, orang ini adalah VIP paling tinggi di rumah sakit kami. Dia berhak mendapat perawatan di bangsal kelas atas. VIP paling tinggi? Aku saja tidak. Bagaimana mungkin dia? Tuan Muda Chen, dia memang VIP paling tinggi rumah sakit kami. Lihatlah. Palsu. Pasti bohong. Pak Direktur Jiang, apa kau mau menentang keluarga Chen? Tuan, silakan cari rumah sakit lain. Kami di sini. Chen Haishan, jika kau berani menghalangi jalanku lagi, aku akan membuatmu terbaring di kamar mayat seumur hidup. Enyah. Cih, berani mengancamku? Pak Direktur Jiang, dalam kondisi begini, biasanya bagaimana kalian menanganinya? Segera pergi, kalau tidak. Menjadi direktur, menjadi seperti ini? Jiang Li, apa? Kau memang suka menjadi anjing keluarga Chen? Suka-suka kau menjadi kaki tangan keluarga Chen? Pendeta tak tahu diri dari mana ini. Apa hakmu bicara di sini? Awas, akan kusingkirkan kau. Diam, bodoh kau. Aku sudah memberi keluarga Chen sedikit muka. Jangan kurang ajar di sini. Ini tabib dewa dari Pavilion Naga Langit, Pendeta King Xuan. Berani kau berlaku tak sopan padanya. 10 keluarga Chen pun tak akan menyelamatkanmu. Mulutku ini, maaf benar. Aku dibuat emosi oleh orang ini. Sampai hilang akal, makanya aku bicara seperti itu. Anda, maafkan aku. Pergi. Baik. Pergi. Cepat. Urus dulu yang penting. Paham. Namun tempat ini tak cocok untuk pengobatan. Aku akan segera membawa kalian semua ke ruang VIP. Silakan. Si Limu itu nasibnya benar-benar bagus. Kebetulan Pendeta King Xuan sedang mengunjungi rumah sakit. Kalau tidak, pasti ku buat Limu itu bersimpuh memohon padaku. Kakak ipar, kau dan kakakku cari saja rumah sakit lain dulu, ya. Soal memberi pelajaran pada Limu, aku hanya perlu satu panggilan telepon. Ku jamin dia akan diberi pelajaran sampai kapok. Tuan pimpinan, ini resep obat guna memulihkan tubuh. Anda dapat meminta Nona King Niao untuk mengantarkannya. Saya akan pergi sendiri. Penghulu muda, maaf mengganggu. Apakah penghulu King Xuan berada di sini hari ini? Guru dipanggil keluar hari ini, terburu-buru. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Namun, dia mungkin ke pasar obat. Guru biasanya memeriksa pasien dan mengambil ramuan. Selain naik ke gunung, beliau ke sana. Ah, baiklah. Terima kasih, penghulu muda. Nona, kita mesti berusaha keras. Kita harus menyembuhkan sakitmu. Dia. Halo, permisi. Apakah Pendeta King Xuan hadir hari ini? Sepertinya belum berjodoh. Nona, ada apa? Nona, ada apa dengan Anda? Pak, Nona saya, penyakitnya sedang kambuh. Tolong periksa. Saudara, bukannya saya tak mau mengobatinya, namun penyakitnya, defisiensi yin parah dan api berlebih, amat langka. Saya sungguh tak mampu mengobatinya. Nona, harap tunggu sebentar di sini. Aku akan mengambil obat lebih dulu. Biarkan aku lihat. Kau? Kau juga seorang tabib? Aku bukan tabib, tetapi mungkin aku bisa menolongnya. Aku perlu menaruh tangan di perut bagian bawahmu untuk menyembuhkanmu. Nak, kau jangan-jangan berkedok pengobatan, hendak mengambil keuntungan dari nona ini. Dia tunanganku. Baik. Dasar penipu. Rupanya dia cuma berpura-pura serius. Sekarang akan kuungkap kedokmu. Ambil rekaman CCTV-nya lalu laporkan ke polisi.
Nona, obatnya. Limu, berani sekali kau. Lepaskan tanganmu. Paman Cheng, dia sedang merawatku. Tunggu sebentar. Jika tanganmu berulah, aku akan meminta Paman Cheng mematahkan tanganmu. Kenapa berhenti? Ada apa? Tidak apa-apa. Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma agak lelah, istirahat sebentar saja cukup. Bagaimana denganmu? Kau sudah merasa lebih baik? Sepertinya aku jauh lebih baik. Terima kasih. Aku sungguh jauh lebih baik. Mari berkenalan lagi. Namaku Luo Yunfei. Panggil saja Yunfei. Nona Luo, Anda sungguh baik. Nona, Anda benar-benar sudah pulih? Syukurlah. Sekarang aku cuma mengendalikan penyakitnya. Untuk sembuh total, kita harus menemukan tabib sakti. Mencari tabib sakti itu tidak mudah. Aku dan Nona pergi mencari King Xuan Daoshi lebih dari 10 kali. Setiap kali tak berjodoh. Qing Xuan, aku mengenalnya. Apa? Nak, jangan asal bicara. King Xuan Daoshi adalah tabib sakti dari Tianlongge. Sangat sulit ditemui. Bagaimana mungkin kau mengenalnya? Aku akan mengantar kalian menemuinya. Baik, kalau kau bisa membawa Nona untuk menemui pendeta King Xuan, keluarga Luo pasti akan memberi imbalan besar. Kalau kau menipu kami, Ayo pergi. ayo. Berhenti. Limu, mereka ini mencarimu. Nona Luo, sebaiknya kau pulang. Kau Limu kan? Kau berani memukul Tuan Muda Chen kami? Lalu kenapa? Kabarnya Tuan Muda Chen kami memukul ibumu, kau malah melawan? Hari ini akan kuberitahu kau. Bahkan kalau Tuan Muda Chen kami membunuh ibumu, kau tetap tak bisa berkutik. Mengerti? Mana ada aturan seperti itu di dunia ini? Hahaha. Aku tak peduli di tempat lain, namun di Nancheng, akulah aturannya. Mata satu. Aku bahkan tak tahu kalau di Nancheng ini masih ada aturan begitu. Dasar bermata satu, bagaimana bisa kau menguasai selatan? Berani kau menyerang kawanku? Apakah kau terlalu angkuh atau kau bosan hidup? Bos, kau baik-baik saja, bos? Nyah. Nona Luo. Ya, saya keliru. Saya tak tahu. Dia teman Anda. Kupikir kau juga tak mau kehilangan mata satumu yang lain. Aduh, Nona Luo, Nona Luo. Mohon maafkan saya. Saya tak akan berani lagi. Masih ada lain kali? Nona Luo, saya keliru. Maafkan saya. Tuan Li, maafkan saya. Limu, hukuman apa yang kau mau untuk mereka? Tidak perlu. Masih melongo di sini? Aduh, terima kasih Nona Luo. Terima kasih Tuan Muda Li. Terima kasih banyak. Cepatlah pergi. Lihat-lihat apa? Bos Serigala, ada apa? Nona siapa? Sampai bikin kau setakut ini? Kalian semua tolol. Itu putri sulung keluarga Luo. Keluarga Luo yang mana? Sialan, di seluruh Nancheng ada berapa banyak keluarga Luo? Keluarga Luo, putri sulung keluarga Luo, keluarga terkaya itu. Sialan, si brengsek Xiaojing itu. Sialan, menyuruhku menantang teman putri sulung keluarga Luo. Ini sama saja mau membunuhku. Pergi, berisi Xiaojing. Brengsek itu pelajaran. Anggaplah sebagai permintaan maaf pada putri sulung keluarga Luo. Masih melongo? Ayo pergi. Pergi. Ya ampun. Baiklah, Tuan Li, Anda sudah pulang. Dua orang ini? Keduanya teman saya. Nona Luo, kau meminta pendeta Qing Xuan memeriksa nadinya. Sudah lama ku dengar nama besar pendeta King Xuan. Saya Luo Yunfei, merepotkan Anda, pendeta. Pendeta, silakan periksa nadinya di sini. Kekurangan yin? Nona Luo,
kondisi Anda sudah sangat lama, ya? Betul kata Pendeta King Xuan, nona saya sejak lahir menderita penyakit berat ini telah menyiksanya lebih dari 20 tahun. Mohon bertanya pada pendeta, apakah ada cara untuk menyembuhkannya tuntas? Tenang, biarkan saya yang menangani. Baiklah, syukurlah. Nona, kita selamat. Haha. Bu, nanti saat ibu keluar dari rumah sakit, aku akan mengajak ibu makan hidangan favorit ibu. Halo, Halo, Limu, kau di mana? Mau makan malam di luar? wanita ini mau main trik apa lagi? Oh, di mana? Hotel Nanceng. Hah? Kiang Er mencari kamu? Cepat pergi jika dia sudah menyadari kesalahannya. Engkau, maafkanlah dia. Manusia pasti pernah berbuat salah. Maafkan saja, seumur hidup tidak mungkin. Aduh, Liam sudah datang. Rosa segera persilakan Liam duduk. Kalian memanggil saya kemari, ada keperluan apa? Liam, hari ini cuma salah paham. Saya sudah mempertimbangkannya. Saya belum sanggup melupakan hubungan kita selama 3 tahun ini. Lihatlah, saya berjanji kita akan hidup bahagia bersama. Bagaimana? Silakan duduk. Saat kau berselingkuh dengan Hasan, tidak tampak kau menghargai hubungan 3 tahun ini. Astaga, Liam, masalah hari ini sepenuhnya kesalahan Rosa. Saya sudah menegur Rosa. Rosa pun sudah berjanji kepada kami, ke depannya tak akan berhubungan lagi dengan Hasan. Nah, ya Liam, kami berdua telah membicarakannya. Kami sangat mengandalkan menantu sepertimu. Malam ini kita mesti minum beberapa gelas bersama. Sebotol anggur ini sudah kusimpan selama bertahun-tahun, belum pernah kuminum. Hahaha. Ya, hari ini kalian berdua minumlah beberapa gelas bersama. Sebenarnya kalian mau apa? Tak usah bertele-tele, katakan saja langsung. Begini, adikku Jingga hari ini minum sedikit miras. Ketika menyetir keluar, entah bagaimana, mengusik sekelompok preman. Preman-preman itu mengejarnya lalu memukulinya. Ia tak punya pilihan, ia tanpa sengaja, lalu menabrak orang hingga tewas. Suamiku, lihatlah, bisakah kau menolongku, menggantikan adikku? Asal kau mengaku, kaulah yang menabrak orang itu, dan kaulah yang menewaskannya, Aku akan menikahimu, kita akan hidup bahagia selamanya. Bagaimana? Menyetir saat mabuk, lalu menewaskan seseorang, kau mau aku jadi kambing hitam? Kalau aku jadi kambing hitam, bukankah aku akan dipenjara? Aduh, menantu yang baik, tenang saja. Selama kau bersedia menggantikan putraku, meski kau di penjara, keluarga kami akan memakai segala cara, menggunakan koneksi untuk membebaskanmu. Saat itu, kau dan Mawar akan hidup bahagia. Ya, suamiku, sesungguhnya hari ini cuma sebuah ujian. Selama kau bisa menolong adikku, menggantikan dia, tes ini dianggap kau lolos. Saat kau keluar, aku pasti menikahimu. Aku janji akan setia padamu. Bagaimana? Aduh, suamiku, bukankah kau bilang kau sungguh mencintaiku? Jika kau memang mencintaiku, tolong adikku, gantikan dia. Kalian ini bodoh? Atau kalian mengira aku yang dungu? Kerja bagus, Limu. Kau kira 3 tahun masa mudaku kuhabiskan percuma? Ku bilang, hari ini kau harus bertanggung jawab pada adikku. Atau bayar ganti rugi 1 juta rupiah. Benar, Limu? Jika kau tak mau bertanggung jawab atas putriku, aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Dan ibumu yang terlaknat itu, kalau kau tidak mau bertanggung jawab, awas ku perintahkan orang untuk menyeret ibumu ke klub malam. Kau juga tahu, di klub murahan seperti itu, wanita seperti ibumu akan laris. Sudah kubilang, mulai sekarang, tak ada yang boleh merendahkanku. Apalagi menghina ibuku. Aduh. Kau, Limu, kau sudah gila? Dasar kurang ajar. Kau benar-benar tidak tahu diri. Kalian masih bengong di situ. Cepat panggil bantuan. Limu, berani sekali kau memukul ayahku. Hari ini, kau harus bertanggung jawab atas adikku. Kalau tidak, aku akan suruh mereka memberi pelajaran padamu. Tangkap dia, buat dia menyesal. Baiklah, coba saja.
Hah? Tidak mungkin. Hei, jangan cari gara-gara. Kalau kau berani macam-macam, aku akan lapor polisi. Kau benar-benar sinting. Kau, Rara, ku peringatkan kau, jangan sok tahu. Penghinaan waktu itu akan ku bikin kau dan Surya menebusnya perlahan. Nona Laras, mengapa kau di sini? Katamu kau baru diputus hari ini, tapi kau malah datang ke sini makan bersama keluarga Rian. Jangan-jangan kau mau balikan? Tak mungkin. Baiklah, masuk mobil. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Rumahku. Gimana? Lumayan, ya? Mulai sekarang, ini punyamu. Hah? Pak Li, keluarga Luo pernah berkata, siapapun yang sanggup menyembuhkan penyakit nona kami akan mendapat hadiah besar. Hari ini dapat bertemu pendeta King Xuan, semuanya berkat Anda. Jadi besok villa ini akan dipindah atas nama Anda. Anda sungguh baik. Tolong terima. Kau sudah menyembuhkanku, aku mesti membalas budi. Begini saja, atau jadilah kekasihku, atau aku memiliki hotel, namanya Calvin, tapi aku sangat sibuk, tak sempat mengurusnya, bisa kuserahkan padamu. Atau bisa kuberikan kartu emas bernilai 1 miliar rupiah. Mana yang kau pilih? 3 hari ke depan, aku dan Tuan Chen akan melangsungkan pernikahan di Hotel Calvin. Kumaklumkan lebih dulu, nanti datanglah, akan kuberikan sedikit anggur pernikahan untukmu. Hotel Calvin. Hotel Calvin. Ternyata Bima memilih hotel, bukannya jadi kekasih nona. Dasar anak ini sangat picik. Pria yang begitu rakus baru akan memutuskan antara nona atau hotel. Pilih opsi kedua. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang kaulah pemilik Hotel Calvin. Nona Loka, tenang saja. Saya tak benar-benar ingin hotel ini. Dalam 2 hari, akan ku kembalikan hotel ini padamu. Apa maksudmu? Kau cuma ingin merasakan seperti apa rasanya jadi pemilik hotel. Aku pun penasaran. Nanti saat hari pernikahan, ketika Sinta dan Hadi memandangku, bagaimana reaksi mereka? Dikembalikan dalam 2 hari. Bagaimana jika lewat 2 hari belum dikembalikan? Paman Cheng, Bima bahkan mengenal pendeta King Xuan. Jadi percaya padanya takkan rugi, percaya padanya juga tak akan tertipu. Bima, jadi selain mau jadi pemilik hotel 3 hari, apalagi yang kau inginkan? Bantu aku mencari beberapa bahan obat tambahan. Ayah, aku mohon izinkan aku ikut masuk. Aku juga ingin menambah pengalaman. Jangan bercanda. Kuota untuk lelang privat semacam ini sangat terbatas. Kau yang masih bocah ingusan, masuk ke sana untuk apa? Tunggu di depan saja. Tunggu sampai aku masuk dan mengambil. Ginseng berumur 100 tahun itu. Sebagai persembahan bagi pendeta King Xuan, klan Chen-ku akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Pavilion Tianlong. Saat itu tiba, seluruh Nancheng, takkan ada tempat di Nancheng yang tak bisa kau datangi. Ayah, dasar sampah. Itu Limu. Dia yang memukulku kemarin, entah sejak kapan. Dia akrab dengan orang penting ini. Brengsek ini. Bisa masuk juga. Kau lihat, inilah keuntungan menjadi pesuruh tokoh besar. Sampah ini pun bisa masuk, benar-benar memilih majikan yang tepat. Ayah, kau harus memberiku pelajaran bagi brengsek ini. Herba ini adalah ginseng liar dari Gunung Songnan. Umurnya telah 100 tahun. Harga pembuka 1 juta rupiah. 2 juta rupiah. 3 juta rupiah. 5 juta rupiah. 6 juta rupiah. 10 juta rupiah. 11 juta rupiah. Siapa itu? Itu barang yang diincar Nona Luo? Ia terus menawar, sengaja melawan Nona Luo. Ginseng liar semacam ini biasanya hanya bernilai 5 juta rupiah. Nona Luo sudah menawar 10 juta rupiah. Kakek ini masih mengikutinya. Mungkinkah dia kaki tangan? Sengaja mengerek harga? SSST, pelan-pelan. Kakek ini bukan kaki tangan. Dia adalah kepala klan Chen, Chen Feng. Jangan sembarangan menyinggungnya. Kau bisa celaka.
Nona Liana, ginseng ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda memberi saya sedikit muka? Berikan ginseng ini kepada saya. Bagaimana? Maaf, ginseng ini juga sangat penting bagi saya. Lebih baik kita ikuti saja aturan rumah lelang. Liam, jangan khawatir. Ginseng ini berapapun harganya hari ini, saya akan membelinya untukmu. Biar aku saja. Kau sendiri? 40 miliar rupiah. 40 miliar rupiah sekali, 40 miliar rupiah 2 kali, 40 miliar rupiah 3 kali. Selamat kepada tuan ini, telah memenangkan ginseng liar berusia 100 tahun ini. Liam, ini kartunya. Tuan, inikah yang kau sebut? Kau sendiri menggunakan uang Nona Liana. Merasa senang menawarkan, jika kau benar-benar bisa sendiri. Bayarlah dengan uangmu sendiri. Kalau kamu memang bisa, bayar sendiri saja. Diam, uang ini dari Pak Lee karena telah menyelamatkanku. Jadi memang seharusnya kuberikan padanya. Nona, bukankah dia sudah memilih Hotel Calvin? 20 juta, aku masih sanggup membayarnya. Nona, jangan bilang Nona diam-diam. Memberinya uang, dari mana dia dapat 20 juta? Aku sungguh tidak memberinya uang. Limu, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang kamu memanfaatkan nama Nona untuk menipu di luar sana. Aku tidak akan, apalagi melakukan hal seperti itu. Sudahlah, jangan bicara tentang Limu lagi. Kamu tidak punya bukti. Ayo, kita bicarakan di luar saja. Nona Liana, tunggu. Apa yang kau inginkan? Nona Liana, kau membiarkan orang tidak berguna ini di sisimu? Tidak takutkah kau mencemarkan nama baik keluarga Liana? Diam. Sudah kubilang, Tuan Lee menyelamatkan hidupku. Kau menghinanya, sama saja kau menghina keluarga Liana. Nona Liana, aku datang menemuimu hari ini. Bukan hanya untuk ginseng ini, tetapi juga untuk menyelamatkan hidupmu. Apa? Aku melihat aura buruk di wajahmu. Jika tidak segera ditangani, dalam 3 hari, kau pasti akan celaka. Hentikan. Liam, kamu baik-baik saja? Berani sekali kamu tidak sopan pada Nona. Akan kuhabisi nyawamu sekarang juga. Nona, perlu memanggil orang? Tenang saja, aku baik-baik saja. Ini, kamu. Bocah, kurasa aurmu sedang buruk, biar ku bantu obati. Baiklah. Ada beberapa hal, lebih baik dihilangkan saja. Ini harta karun keluarga Chen. Berikan nyawamu. Sekarang, siapa yang auranya buruk, siapa yang akan celaka? Dasar kau, tunggu saja kau. Tunggu saja. Nona, Anda baik-baik saja? Limu, bagaimana kabarmu? Nona, kenapa saat dia pergi, wajahnya begitu pucat? Cincinnya terasa aneh. Kurasa ada yang tidak beres. Jangan-jangan kalian baru saja beradu ilmu? Hanya trik kecil. Aku hanya menyelesaikannya dengan sedikit kekerasan. Wow. Astaga. Limu, kau hebat sekali. Nona, kurasa anak ini hanya berpura-pura. Aneh apanya. Malah merusak pusaka keluarga orang. Merusak pusaka keluarga orang. Jangan-jangan Nona yang harus menggantinya. Nona Luo, karena obatnya sudah kudapatkan, aku akan kembali ke rumah sakit. Aku antar kau pulang. Paman Cheng, kau pulang saja dulu. Nona, kenapa kau tidak pernah mendengarkanku? Aduh, Nona. Aduh. Bu, aku pulang. Nak, kau dan Xiao Qiang, bukankah Limu kemarin pergi menemui mantan pacarnya? Kenapa kau membawa pulang seorang gadis cantik? Halo Tante, nama saya Luo Yunfei, teman Limu. Maaf mengganggu, apakah saya mengganggu Anda? Limu, apa yang sebenarnya terjadi? Limu, ada apa ini? Ibu, aku dan Shuang sudah benar-benar putus. Ini Nona Luo, dia sangat membantuku. Silakan duduk, Nona Luo. Ayo, silakan duduk. Ada apel di sini. Makanlah apel. Bu, biar aku saja.
Baiklah. Bibi, Ya. begini tadi Limu di pelelangan membelikanmu ginseng. Sudah lama aku tidak merasa senyaman ini. Kamu benarkah sudah putus dengan mantan pacarmu? Ya, Lalu, apa kau masih menyukainya? dulu aku memang menyukainya, tapi sekarang dia hanya membuatku muak. Bisakah kau membantuku Bantuan apa? berpura-pura menjadi pacarku? Berpura-pura jadi pacarku? Tentu saja. Kalau kau jadi pacarku, mungkin akan banyak masalah. Lagi pula, orang-orang seperti lalat itu pasti akan mengganggumu. Limu, beranikah kau? Aku. Kalau kau tidak bicara, kuanggap kau setuju. Besok aku akan menjemputmu ke hotel dan membawamu untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi pemilik hotel. Aduh. Apa maksudmu sebenarnya? Nona, apakah kau sengaja ingin mempermainkan Limu? Atau kau benar-benar ingin menjadikannya pacarmu? Jangan karena dia menyembuhkan penyakitmu, kau langsung menyerahkan dirimu padanya. Hanya berpura-pura. Tenang saja, Paman Cheng. Memintanya berpura-pura menjadi pacarmu? Apa dia bisa menahan tekanan ini? Jika dia bahkan tidak tahan dengan tekanan sekecil ini, lalu bagaimana dia bisa membuatku memenuhi perjanjian pernikahan? Apa? Nona, jangan-jangan kau serius? Benarkah kau ingin memenuhi perjanjian pernikahan ini? Ya, tidak menutup kemungkinan itu. Nona, meskipun Limu sedikit mengerti ilmu medis dan kemampuan bela dirinya cukup bagus, tapi hanya dengan itu, bagaimana dia bisa cocok denganmu? Dia hanyalah orang biasa. Dari segi latar belakang keluarga, kemampuan, sumber daya, status, sangat jauh berbeda denganmu. Dia tidak pandai menilai orang, mudah ditipu, bahkan wanita seperti mantan pacarnya. Dia telah dibohongi selama 3 tahun. Orang seperti ini, apa kau berniat mencari? Pria yang hanya menumpang hidup? Kau jangan-jangan mau cari pria pengangguran yang mau menumpang hidup? Mau cari menantu yang hanya makan dan tidur saja? Om Cheng, bagaimana kalau kita bertaruh dalam 1 bulan, aku bertaruh, Limu bisa sukses di Nancheng gitu. Nona besar, jangan sampai kau dibutakan. Bagaimana, mau bertaruh atau tidak? Taruhan, baiklah aku bertaruh, tapi kita bicarakan dulu ya. Nona besar tidak boleh menggunakan pengaruh keluarga Luo untuk membantunya. Dan juga dalam 1 bulan, jika dia tidak bisa sukses, segeralah batalkan pertunangan ini agar tidak membuang waktu. Baik. Hahaha. Tidak kusangka, pernikahan putriku bisa diadakan di Hotel Grand Calvin. Itu adalah tempat paling mewah di Nancheng. 10 kali lebih mewah daripada Hotel Bintang 5. Wah, Hotel Calvin ini ternyata milik keluarga Luo. Keluarga Luo memang pantas disebut keluarga terkaya di Nancheng. Hanya dengan menghentakkan kaki saja, seluruh Nancheng akan gemetar. Benar. Hai Shan, untuk pernikahan kalian, bisakah kita mengundang Nona Besar Luo? Oh, aku berteman baik dengan Nona Besar Luo karena pernikahanku dengan Kiang Er diadakan di Hotel Calvin. Tentu saja aku akan mengundang Nona Besar Luo. Bagus sekali, Haishan. Jika Nona Besar Luo bisa datang ke pernikahan kita, itu akan sangat membanggakan. Siapa tahu aku bisa berteman baik dengan Nona Raka. Iya, bagaimana kalau kita pergi ke hotel sekarang? Kalau bertemu dengan Nona Raka, aku bisa memberikan undangan ini padanya. Oh, baik. Ngomong-ngomong, Haisan, setelah bertemu dengan Nona Raka, tolong tanyakan padanya apakah dia bisa membantu menyelesaikan kasus Xiaojing yang mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak orang. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Xiaojing pasti akan dibebaskan. Hebat, suamiku. Aku tahu, memutuskan Limu dulu dan bersamamu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Ngapain bengong? Ternyata pesonaku masih ada. Nona Kartika. Mulai hari ini, Satria adalah pemilik tempat ini. Baik Nona, Nona Kartika, Pak Satria.
Manajer Gao, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya ingin berkeliling hotel sebentar. Baik, silakan. Satria. Dasar kau rendah, berani-beraninya kau menguntitku. Menjijikkan sekali. Menguntitmu? Kau terlalu percaya diri. Dasar pengemis, kenapa kau ada di Hotel Calvin ini? Bukankah kau menguntitku? Aku mengerti. Kau kembali tempo hari, lalu menyesal, dan ingin balikan denganku kan? Boleh saja. Balikan denganku? Boleh saja. Kau berlututlah dulu, dan minta maaf padaku. Sekalian, bantu adikku menanggung dosanya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi budakku. Bagaimana? Suamiku, jangan cemburu. Ah, mana mungkin aku cemburu pada seekor anjing? 3 tahun ini aku benar-benar buta, sampai-sampai kau bisa membodohiku. Dasar wanita jahat. Sekarang aku melihatmu, dan aku merasa jijik. Kaulah wanita jahat, seluruh keluargamu wanita jahat, kau bahkan tidak pantas membersihkan sepatuku. Limu, kau berani menghina istriku? Kau ingin mati? Sepertinya, kau sudah lupa pernah dipukul. Jangan-jangan otakmu rusak karena dipukul? Kau pelupa sekali. Limu, ku bilang padamu, ini Hotel Calvin. Kalau kau berani menyentuhku, ku akan meminta satpam untuk melemparmu ke air dan menenggelamkanmu. Pergi. Aku tidak ingin berdebat denganmu hari ini. Kami datang ke sini hari ini untuk memberikan undangan pernikahan kepada Nona Luo. Karena Nona Luo tidak ada di sini, kami akan pergi dulu. Lain kali, aku akan menyuruh orang untuk menghajarmu. Besok adalah hari pernikahanku dengan Haisan. Jika tidak ada halangan, aku akan segera memasuki kalangan atas, kota Nan. Tentu saja aku tidak akan mempermasalahkan sampah rendahan sepertimu. Benarkah? Ku bilang padamu, pernikahan kalian besok tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Hahaha. Dasar bodoh. Ini Hotel Calvin, milik keluarga Luo. Kau bilang tidak akan terjadi, ya tidak akan terjadi. Kau siapa? Berani sekali kau. Datanglah besok ke pesta pernikahan kami. Aku ingin semua orang melihat wajah menyedihkanmu. Haha. Ayo pergi. Pernikahan besok sungguh menarik. Tapi, apakah Nona Luo juga akan hadir? Limu, dasar rendahan. Besok setelah berkenalan dengan Nona Loka, saya pasti akan meminta Nona Loka untuk memperkenalkan saya kepada beberapa orang penting. Lalu memberi Limu pelajaran yang setimpal, menguncinya kembali di kamar, dan membiarkannya kelaparan. Iya, lebih baik lagi, kita patahkan tangan dan kakinya, lalu membuangnya untuk menjadi makanan anjing. Hahaha. Nona Loka, Nona Loka. Nona Loka, benar-benar Anda. Saya dari keluarga Chen. Nama saya Chen Haisan. Kita pernah bertemu sebelumnya. Besok kami akan menikah. Ini undangannya. Kami harap Anda berkenan hadir. Jadi besok adalah hari pernikahan kalian. Iya. Iya. Saya akan hadir. Terima kasih Nona Loka atas kehadirannya. Terima kasih Nona Loka atas kehadirannya. Tenang saja, besok saya pasti datang. Saya tidak hanya akan datang, tetapi juga akan memberi kalian hadiah istimewa. Dengar itu? Nona Loka benar-benar memandang kita secara berbeda. Dia tidak hanya akan menghadiri pernikahan kita, tetapi juga akan memberikan hadiah istimewa. Iya, kali ini kita akhirnya bisa berhubungan baik dengan keluarga Loka. Kira-kira hadiah apa yang akan dia berikan? Benar-benar membuat saya penasaran. Iya. Sudahlah, jangan pikirkan mau memberi hadiah apa untuk Nona Ruo. Kita pikirkan saja bagaimana cara membalas budi Nona Ruo. Mutiara, giok, emas, apapun itu, kita harus memberikan Nona Ruo hadiah yang terbaik dan termahal. Tentu saja, harus membeli yang terbaik dan termahal. Iya. Kita benar-benar sangat beruntung. Limu, jas ini untukmu. Ah, kamu membelikanku baju untuk apa? Besok ada pernikahan di hotel. Aku pikir jika kamu ingin hadir, setidaknya berpakaianlah yang rapi. Aku berencana membalas dendam pada Xiao Qiang, dan niat Chen Haishan telah diketahui oleh Nona Luo. Aduh, kita semua manusia biasa, manusia pasti memiliki cinta dan benci. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Lagi pula, melampiaskan dendam adalah jati diri yang sebenarnya
Aku mendukungmu untuk balas dendam. Cepat coba pakai. Bagus-bagus, tampan, cerah dan tampan. Kurasa lebih baik lupakan saja. Jangan dilepas. Baju ini bagus. Aku tidak bisa membiarkanmu membelikanku baju semahal ini. Anggap saja kamu berpura-pura menjadi hadiah pacarku saja. Limo. Xiao Jing, bukankah kau yang mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang sampai meninggal? Lalu dipenjara? SSST. Pelankan suaramu. Mereka ingin menangkapku. Mana semudah itu? Jadi kau melarikan diri. Kau tidak menyerahkan diri. Lalu apa tujuanmu datang menemuiku? Kau pikir aku datang menemuimu. Untuk apa? Gunakan otakmu untuk berpikir. Aku datang menemuimu. Untuk apa? Kau datang menemuiku? Kau ingin aku menjadi kambing hitammu, kan? Kau cukup pintar juga. Kau sekarang segera pergi ke kantor polisi, katakan pada mereka, orang yang mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang sampai meninggal adalah kau, Limo. Apa kau pikir aku bodoh? Bagaimana, Li? Kau tidak mau? Dasar kau tidak hanya berani sekali, tetapi juga tidak punya hati nurani. Kejahatan ini hari ini, kau harus menanggungnya, mau atau tidak. Mengapa aku harus menanggungnya untukmu? Mengapa? Karena kakakku berpacaran denganmu selama 3 tahun, karena kakakku telah menghabiskan 3 tahun masa mudanya. Denganmu, karena engkau telah meniduri kakakku selama 3 tahun. Xiao Jing, kurasa kau salah paham. Aku hanya ditipu oleh kakakmu selama 3 tahun. Dan aku tidak berhutang apapun padanya. Aku bahkan tidak pernah menyentuh 1 jari pun darinya. Li, kejahatan ini hari ini, kau harus menanggungnya, mau atau tidak. Jika kau pikir kau bisa menghentikanku, silakan coba. Kalau kau pikir kau bisa menghentikanku, silakan coba. Kau cari mati. Kalau kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu 10 kali lebih menderita daripada di dalam sana. Sialan, kau tidak mau jadi kambing hitamku. Ya, baiklah, tunggu saja. Xiao Jing kan? Siapa engkau? Ikut kami. Atas dasar apa aku harus ikut kalian? Hei, aduh. Bodoh, bukankah kau bilang kau akan menggagalkan pernikahan kami? Ayo, coba saja. Limo yang tidak berguna. Hari ini adalah hari bahagiaku. Mengingat kau telah menjadi pengagumku selama 3 tahun. Aku mengundangmu untuk menjadi saksi untukku dan Haishan. Berani datang? Pernikahan kalian benar-benar tidak akan terjadi. Kudengar, Nona Rara akan datang ke pernikahan ini dan akan memberikan hadiah yang besar. Ini luar biasa. Hahaha. Keluarga Rara adalah keluarga terkaya di Kota Selatan, tapi Nona Rara tidak pernah muncul di depan umum. Kali ini dia datang ke pernikahan ini. Berarti pernikahan ini tidak sederhana. Hahaha. Harus datang. Undangan untuk si sampah Liam. Sudah aku suruh orang antarkan. Aku lihat dia sangat tidak berguna, pasti tidak berani datang. Si sampah itu, kalau berani datang, akan kubuat dia menyesal. Ayo. Tuan Muda Chen, selamat menikah. Semoga cepat dapat momongan. Selamat. Keluarga Shu memberikan 999 gram emas batangan, mengucapkan selamat menikah kepada Tuan Muda Chen dan Nona Shinta. Semoga langgeng selamanya. Keluarga Wang memberikan 2 patung Kilin Giok dan sepasang patung naga dan phoenix. Terima kasih semuanya. Chandra, Shinta, aku sudah bilang kemarin, pernikahan kalian hari ini tidak akan terjadi. Siapa itu? Berani sekali, beraninya membuat masalah. Di pernikahan Tuan Muda Hendra. Ini bukan tempat sembarangan. Ini adalah Hotel Calvin, milik keluarga Luo. Berani membuat onar di sini, cari mati. Bima,
Kamu benar-benar berani datang membuat masalah ya? Aku benar-benar ingin menjadikan hari ini tahun depan sebagai hari peringatan kematiannya. Iya, si pecundang tidak berguna ini, kalau dia bisa mati, di hari bahagia putriku dan Tuan Muda Hendra, itu sudah merupakan kehormatannya. Bima, kamu benar-benar berani datang. Pernikahanku dengan Hendra loh. Sebenarnya aku sendiri sih, memang ingin kamu menyaksikannya, momen mesra antara aku dan Hendra. Tidak kusangka, kamu si penjilat rendahan ini masih benar-benar berani datang. Sekarang kamu bahkan tidak pantas untuk menjilat sol sepatuku kan? Sayang, menurutmu sampah ini datang untuk numpang makan dan minum gratis ya? Haha. Bukankah dia itu penjilatnya si Anu? Kalau begitu suruh orang, siapkan seember besar makanan anjing. Taruh di toilet, biarkan dia makan sepuasnya. Benar. Berhubung ya, kamu sudah terlanjur datang, makanan anjing ini, sebaiknya kamu makan sampai kenyang baru pergi. Hahaha. Aku katakan sekali lagi, pernikahan kalian tidak bisa dilanjutkan. Bima, hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Karena kamu juga tidak pantas membuatku turun tangan. Aku cukup bicara saja, sudah bisa membuatmu tidak bisa bertahan hidup. Di kota selatan. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari pernikahan saya. Sebentar lagi Nona Ruo juga akan datang. Sampah ini namanya Limu. Dulu, dia pengagum istri saya. Masalah ini sudah berlalu, saya juga tidak ingin membahasnya lagi. Karena membahasnya membuat saya merasa sangat jijik. Saya meminta kalian semua untuk memboikot Limu agar dia di Nancheng tidak bisa hidup. Saya umumkan di sini, semua platform pesan antar makanan dan platform jasa kurir yang saya kelola, Liu, mulai sekarang tidak akan pernah terbuka untuk Limu. Karena Tuan Muda Chen sudah berbicara, saya juga bersedia membantu. Saya akan memberitahu bank untuk memblokir semua kartu bank milik Limu agar dia di Chengnan tidak bisa menarik sepeser pun dari semua kartu banknya. Tuan Muda Chen, semua properti di Nancheng memiliki saham keluarga kami. Saya bisa membuat orang ini kehilangan listrik, gas, dan air selamanya. Hal ini bisa saya lakukan. Hahaha. Keluarga saya tidak punya apa-apa, kecuali banyak pengawal. Nantinya saya akan mengirim beberapa pengawal untuk mengikutinya jika dia ingin membeli sesuatu. Saya akan menyuruh orang untuk tidak menjualnya kepadanya. Jika dia ingin mencari pekerjaan, saya akan membuat orang tidak menerimanya. Jika dia ingin naik kendaraan, saya akan membuat supir tidak mau membawanya. Ini perlindungan menyeluruh. Tertawa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak. Liam, dasar sampah. Kau masih mau mengacaukan pernikahanku, tapi aku masih bisa membuatmu benar-benar tidak bisa hidup di Nanyang. Liam, apa yang baru saja kukatakan hanya untuk membuatmu tidak bisa hidup di masa depan. Tapi sekarang, aku ingin kau segera mati sekarang juga. Manajer Gao, buang sampah ini ke dalam air untukku, tenggelamkan dia. Liam, entahlah, apakah kau bisa berenang atau tidak. Manajer Gao, sebentar lagi kau akan dilempar ke kolam renang. Tapi jika kau menggantikan putraku untuk menanggung kejahatan ini, aku nanti akan memberimu pelampung. Karena kau berani membuat masalah, kau harus siap mempermalukan dirimu sendiri. Tempat mulia seperti Calvin, anjing rendahan sepertimu, mana pantas datang ke sini? Ya. Manajer Gao, kau belum juga bergegas. Sebentar lagi Nona Luo akan datang. Nona Luo melihat sampah ini pasti akan marah. Kau Hua memberi hormat kepada Tuan? Memberi hormat kepada Tuan? Apa? Tuan? Gofar, kau gila? Sudah kubilang, pernikahan kalian tidak akan terjadi. Sekarang kau percaya. Apa? Aku tidak percaya. Kau hanya sampah, pecundang, rendah, miskin. Aku tidak percaya. Kau pemilik Hotel Calvin. Tunggu sampai Nona Rara datang. Lihat bagaimana dia akan menghukummu. Gofar, kau lucu sekali. Jangan bercanda denganku. Bercanda? Siapa yang bercanda denganmu? Tuan Li adalah pemilik Hotel Calvin. Ini benar adanya. Tuan Li, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hancurkan. Baik, hancurkan semuanya. Hancurkan semuanya untukku. Hancurkan. Selesai sudah pernikahanku? Tidak, jangan dihancurkan. Hentikan semuanya. Pernikahan saya. Hentikan semuanya. Limu, saya tidak tahu bagaimana kau bisa menyuap Gao Hua dan berakting di sini bersamamu. Tapi, kau telah merusak pernikahanku hari ini. Aku pasti tidak akan tinggal diam. Tunggu saja. Aku, Chen Haisan, masih bisa membalikan keadaan. Oh,
Dengan apa kau bisa membalikkan keadaan? Dengan apa? Dengan Nona Luo. Nona Luo telah berjanji padaku. Dia akan menghadiri pernikahanku dan akan memberiku hadiah besar. Limu, tunggu saja. Sebentar lagi. Lihat bagaimana aku akan menghabisimu. Ya Limu, kau bersekongkol dengan Gauhua, berpura-pura menjadi pemilik Hotel Calvin ini. Sebentar lagi saat Nona Luo datang, kulihat dia tidak akan membiarkanmu hidup dan menenggelamkanmu ke sungai. Betul, Nona Luo. Dialah pemilik asli kapal pesiar mewah ini. Tunggu sampai Nona Luo datang. Biarkan dia melemparmu ke sungai dan menenggelamkanmu. Tenggelamkan. Benarkah? Nona Luo telah tiba. Nona Rara sudah tiba. Nona Rara sungguh cantik. Benar-benar kembang tercantik di Nanceng. Saya rasa di hadapannya saya merasa sangat minder. Nona Rara, Nona Rara, Anda sudah datang. Limu, maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah datang membantuku. Penampilan saya hari ini tidak membuatmu malu, kan? Nona Rara, apakah Anda salah paham? Sampah ini, Limu, bagaimana mungkin dia? Anda bukan datang untuk menghadiri pernikahan kami. ya, Nona Rara, Anda bukan datang untuk menghadiri pernikahan kami. Anda juga bilang akan memberi kami hadiah besar. Ya, Memang saya bilang akan datang ke pernikahan kalian, tapi saya bukan datang untuk membantu kalian. Saya datang untuk membantu Limu. Saya juga memang bilang akan memberi kalian hadiah besar. Hadiah besar ini karena kalian ingin memboikot Limu di Nanceng, maka hadiah besar yang akan kuberikan adalah keluarga Rara. Akan memboikot kalian di Nanceng, membuat kalian tidak bisa hidup di Provinsi Nan. Sepertinya tadi ada orang yang ingin membantu mereka untuk memblokir Limu. Saya, Luo Yunfei, menyatakan di sini memblokir Limu sama saja dengan melawan keluarga Luo. Nona Luo, sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman antara kita. Chen Haishan tadi mengatasnamakan Anda, jadi kami tertipu. Kami salah. Kami menarik kembali perkataan kami tadi. Kami akan segera memblokir Chen Haishan. Semua layanan pesan antar makanan di Nanceng dan platform pengiriman ekspres akan memasukkan Chen Haishan dan Xiao Qiang ke dalam daftar hitam secara permanen. Nona Luo, maaf. Saya akan segera meminta bank untuk membekukan kartu milik Chen Haishan dan Xiao Qiang. Saya akan segera menyuruh orang untuk memutuskan aliran gas, bahan bakar, listrik di rumah Chen Haishan dan Xiao Qiang. kenapa Nona Luo? Limu itu sampah? Kenapa Anda membantunya? Karena Limu adalah pacar saya. Luo Yunfei, Nona Luo, begitu banyak pria kaya di Nanceng yang mengejarnya. Ditolak mentah-mentah olehnya. Ternyata dia punya pacar. Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih kepada Chen Haishan dan Xiao Qiang. Kalau bukan karena kalian berdua, bagaimana mungkin saya mendapatkan pacar sebaik Limu? Kalau bukan karena kalian berdua, mana mungkin aku mendapatkan pacar sebaik ini? Mana Limu? Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Nona Luo? Anda pasti telah ditipu olehnya. Bagaimana mungkin sampah ini menjadi pacar Anda? Ya, Nona Luo, sampah ini bukanlah apa-apa selain sampah yang kutolak. Bagaimana dia bisa menjadi pacar Anda? Ternyata begitu. Limu ternyata adalah pacar Xiao Qiang. Tapi Xiao Qiang tidak menghargainya, malah selingkuh dengan Chen Haishan. Akhirnya Limu tiba-tiba menjadi pacar Nona Luo. Ini benar-benar takdir. Siapa sebenarnya Limu? Bagaimana dia bisa disukai oleh Nona Luo? Xiao Qiang itu benar-benar buta. Bukan hanya Xiao Qiang yang buta, bukankah Chen Haishan juga buta? Sebenarnya alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk mengumumkan kepada semua orang secara resmi bahwa aku dan pacarku Limu akan bertunangan. Limu ini, siapa dia sebenarnya? Dia bisa mendapatkan perhatian Nona Luo, benar-benar beruntung. Aneh, aku belum pernah mendengar ada keluarga besar bermargali di Nanceng, bahkan di seluruh provinsi Nan, tidak ada. Lihat dirimu, wajahmu terkena kotoran lagi. Limu benar-benar pacar Nona Luo, lalu keluarga Chen kita. Bukankah akan hancur?
Chandra dan Sinta, berani-beraninya mereka melawan pacar Nona Rati. Mereka baru saja memperlakukan Bagas seperti itu, dan sekarang mereka langsung mendapat balasannya. Benar-benar seperti pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai. Mereka sendiri yang membuat masalah ini. Nona Ratih, Anda pasti telah ditipu oleh sampah ini. Ya, Nona Ratih, dia hanyalah sampah, seorang yang miskin, sungguh menjijikan. Bagaimana Anda bisa tertipu olehnya? Nona Ratih, bagaimana dia bisa menjadi pacar Anda? Bagas memang tampak seperti sampah, dan kau mengatakan dia menjijikkan. Sebenarnya kaulah yang buta, kau tidak melihat kebaikan Bagas. Kau membuang pria sebaik Bagas seperti sampah, tetapi menganggap sampah seperti Chandra sebagai harta karun. Kau benar-benar bodoh. Namun, aku tetap harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah membawa Bagas kepadaku, memberiku kesempatan untuk menjadi pacarnya. Pak Bagas, Nona Ratih, bagaimana kita akan menangani kedua orang ini? Bagaimana kalau kita patahkan kaki mereka dan membuang mereka ke air, membiarkan mereka mati? Tidak. Tidak. Jangan patahkan kakiku. Aku. Aduh, jangan. Jangan patahkan kaki dan tanganku. Aku. Limu, Nona Luo, aku salah. Aku pantas mati. Kumohon, jangan patahkan kaki dan tanganku. Anggap saja aku ini kentut, lepaskan aku. Limu, demi hubungan kita selama 3 tahun, maafkan aku kali ini ya. Jangan patahkan kaki dan tanganku. Limu, bagaimana kau ingin menangani mereka? Xiao Qiang, 3 tahun ini aku dibutakan. Mulai sekarang, hubungan kita putus. Lempar mereka ke kolam, bersihkan. Wajah menjijikkan mereka. Baik, serang. Aku salah. Jangan. Limu, apakah ada yang ingin kau katakan? Katakan apa? Coba pikirkan. Seandainya kau benar-benar pacarku, apa yang ingin kau katakan? Namaku Limu dan aku pacar Laras. Aku akan baik pada Laras. Bagus sekali. Tuan Li, kau hebat sekali. Luar biasa. Anak muda, kau bersemangat. Percaya diri dan energik, bagus sekali. Apakah kau merasa sedikit tertekan? Tidak. Aku mengerti. Seseorang harus bergantung pada dirinya sendiri. Harus memiliki kemampuan sejati, barulah orang lain akan benar-benar menghormatimu. Laras. Vivi. Orang ini bernama Gu Qingchang. Keluarga Gu juga merupakan keluarga kaya raya. Dia sudah lama mengejarku. Di antara kerumunan pengganggu ini, yang paling menyebalkan. Gu Qingchang, tolong panggil namaku. Luo Yunfei. Silly, dengarkan aku baik-baik. Aku akan memberimu 1 miliar rupiah. Sekarang juga jauhi Vivi. Tolong sebut nama pacarku, Luo Yunfei. Sampah. Kau tahu siapa aku? Berani bicara seperti itu padaku. Keluarga kaya di Nancheng. Keluarga Gu Qingchang. Karena kau tahu siapa aku, seharusnya kau mempertimbangkan kata-kataku. Aku sudah memeriksamu, miskin, sampah masyarakat kelas bawah, bahkan diselingkuhi. Sungguh menyedihkan. Li, aku tidak peduli bagaimana kau membuat Vivi terpesona, tapi aku yakin suatu hari nanti, Vivi akan mengerti, sampah sepertimu tidak pantas untuknya. Mengerti? Li, berani kau memukulku? Sudah kubilang, panggil pacarku dengan namanya, Luo Yunfei. Baiklah. Kau hebat, kau akan membayar untuk tamparan ini. Keluarga Gu akan menghancurkanmu seperti menghancurkan seekor semut. Kenapa Gu Qingchang? Kau ingin melawan pacarku? Keluarga Gu ingin melawan keluarga Luo. Fei, bukan begitu Nona Luo, bukan itu maksudku. Baguslah kalau bukan. Jika ada yang berani menyakiti Limu, aku tidak akan melepaskan orang yang menyakitinya. Baik Nona Luo, ini hanya kesalahpahaman. Sampah, kau berlindung di balik Luo Yunfei ya. Tunggu sampai kau kehilangan status ini. Aku pasti akan menghabisimu.
Bagaimana, apakah kau takut? Apakah kau menyesal menjadi pacar pura-puraku? Nona Kartika, pura-pura saya mungkin tidak bisa. Harus sungguhan. Lalu kenapa kau masih memanggilku Nona Kartika? Kalau begitu, aku panggil kau Kartika. Jangan mimpi. Hal-hal yang indah, jika kita bahkan tidak berani memikirkannya, bagaimana kita bisa mewujudkannya? Kau benar juga. Bagaimana perasaanmu hari ini? Merasa sangat terancam. Jika aku tidak berusaha, mungkin aku tidak bisa mengalahkan para saingan cinta itu. Siapa yang memintamu untuk mengalahkan mereka? Nona saya begitu luar biasa. Orang-orang yang mengejarnya bukan hanya orang seperti Gu Qingchang. Sangat banyak. Tidak akan lama lagi, para pengejar Nona saya akan menghancurkanmu. Paman Cheng, jangan bicara sembarangan. Kenapa Nona? Kau takut padanya? Atau kau takut dia kabur? Jika memang begitu, menjauhlah dari Nona saya. Aku tentu saja tidak takut. Sebaliknya, aku akan membuat orang-orang itu takut padaku. Nona, ayo kita pergi. Ngomong-ngomong, Yunfei, surat kepemilikan hotel ini harus saya kembalikan kepadamu. Dokumen kepemilikan ini akan saya simpan. Model ini untukmu. Bu, bagaimana menurut ibu tentang Yunfei yang datang terakhir kali? Nak, jangan bilang kau menyukai dia. Bu, bagaimana menurut ibu dulu? Tentu saja bagus, tapi keluarga Nona Luo adalah keluarga kaya, kita tidak pantas untuknya. Bu, tenang saja, putramu ini akan segera pantas untuknya. Begini saja, saya pulang, lalu menjual rumah tua kita, dan menggunakan uangnya untuk membelikanmu rumah baru di Nancheng. Dengan begitu, Bu, rumah tua itu tidak perlu dijual. Putramu ini akan segera menghasilkan uang dan membeli rumah baru. Ada apa, Bu? sertifikat rumah, minggu lalu, Xiao Qiang menelepon saya, menyuruh saya mengirimkan sertifikat rumah tua kita kepadanya, katanya kalian ingin menjalankan semacam proyek investasi, menggunakannya sebagai jaminan pinjaman. Oh iya, ada juga sebuah formulir, dia menyuruhku menandatanganinya. Apa? Limu. Xiao Qiang, aku datang untuk meminta sertifikat rumah ibuku kembali. Tidak bisa. Kalau mau sertifikat rumah itu kembali, ya, kecuali Nona Luoda meminta maaf secara terbuka kepada putriku. Kalau tidak, jangan harap. Xiao Qiang, kukatakan untuk terakhir kalinya, kembalikan sertifikat rumah ibuku. Jangan paksa aku untuk bertindak, jaga harga dirimu sendiri. Cepat ambil, untuk beberapa ratus ribu rupiah ini. Apa kita perlu seperti ini? Apakah keluarga Chen kekurangan beberapa ratus ribu rupiah ini? Cepat. Kalian semua orang bodoh, masih ingin Nona Luoda meminta maaf kepada kalian? Apa kalian pantas? Cepat ambil, cepat. Limu, sebenarnya sebelumnya kita semua salah paham. Pergi. Pergi. Rani, Hasan, Limu sialan itu, bagaimana bisa tiba-tiba dia menjadi pacar Nona Loka? Limu ini menjadi pacar Nona Loka. Lalu bukankah tidak ada orang yang akan menjadi kambing hitam untuk Arka? Ya. Anakku yang malang. Bukan hanya itu. Bukan hanya Arka. Nanti seluruh keluarga kita di kota selatan akan diboikot, ayah. Bagaimana ini? Tuan Gu. Hasan, Rani, kalian mau tidak diboikot? Mau tidak benar-benar masuk ke kalangan atas kota selatan? Mau tidak balas dendam pada Limu itu? Mau. Mau. Kalau begitu lakukan apa yang aku katakan. Pak Li. Ada perlu apa kau menemuiku? Begini Pak Li, maaf atas kelakuan saya yang lalu. Siang ini, saya telah menyiapkan 1 meja hidangan di Hotel Jin Huang. Saya harap Bapak berkenan untuk datang. Anggap saja, ini sebagai kesempatan bagi saya untuk meminta maaf. Mari, silakan. Maaf atas kelakuan saya yang lalu, Pak Li. Pak Li. Namun, ini semua salah Xiao Jing, dia yang menyebabkan semua ini. Setelah kejadian itu, saya langsung membawa orang untuk mengejarnya. Kau tahu apa yang terjadi? Dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak seseorang hingga tewas.
Benar-benar hukum karma, tak ada yang luput. Begitu rupanya. Mari Pak Lee, saya ingin bersulang dengan Bapak. Serigala bermata satu, katakan saja, apa sebenarnya tujuanmu menemuiku? Pak Lee, sebelumnya saya minta maaf. Ini, terimalah ini. Pak Lee, untuk kedepannya, saya harap Bapak dapat membantu saya dengan mengatakan hal-hal baik tentang saya di depan Nona Luo. Ini? Ini jimat yang kubuat untuk ibuku pagi ini. Masih ada satu lagi, dan kuberikan padamu. Anggap saja, ini sebagai balasan atas kartu yang kau berikan padaku. Terima kasih, Pak Lee. Jimat kertas kuning tak berguna bisa menggantikan kartu bangku. Kau tahu, di kartu yang kuberikan padamu itu ada 1 juta rupiah. Lebih baik kau bawa jimat ini selalu. Kalau terjadi bahaya, ini bisa menyelamatkan hidupmu. Tentu. Terima kasih Pak Lee. Sok penting sekali. Kalau bukan karena statusku sebagai pacar Nona keluarga Raka, kertas kuning ini tidak akan kulihat sama sekali. Ayo, makan. Makan? Minggir. Kalian mau apa? Kalian menerobos masuk rumah orang, saya akan lapor polisi. Dasar nenek tua, apa yang kau tahu? Ini rumahku, aku pulang ke rumahku sendiri disebut menerobos. Kau cuma penyewa, sekarang aku tidak mau menyewakan rumah ini padamu. Kapan saja bisa kuusir kau. Buang semua barangnya. Jangan dibuang. Tega sekali kalian. Kalian masuk langsung membuang barang-barangku. Meskipun tidak menyewakan kepada kami, kalian harusnya memberitahu dulu. Kalian keterlaluan. Nenek tua, teriak-teriak apa kau? Berani kau. Dasar sampah. Berani kau memukulku? Kau masuk rumahku dan melempar barang-barangku dan juga mengganggu ibuku. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Rumah ini milikku. Kau hanya penyewa. Sekarang aku tidak mau menyewakan rumah ini padamu. Sekarang kemasi barang-barangmu dan keluar. Hei, patahkan kaki dan tangan anak ini dan buang dia bersama barang-barangnya ke tempat sampah. Kau mau apa? Meskipun aku menyewa rumah darimu, tapi di kontrak tertulis, selama masa sewa, kau tidak boleh masuk tanpa izin. Tidak boleh menyentuh barang-barangku, apalagi mengusirku. Dasar sampah. Kau jago berkelahi, ya? Ku beritahu kau, daerah ini ada preman yang melindunginya. Aku sudah membayar uang keamanan. Nanti, kalau premannya datang, kau akan dihajar. Ayo pergi. Bu. Muk, bagaimana ini? Bu, tenang saja. Aku juga tadinya berencana untuk pindah rumah. Kita tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Sebentar lagi aku akan membeli rumah baru. Bang Galak di sini, anak ini. Habisi dia untukku. Patahkan kaki dan tangannya, lalu buang dia. Serigala bermata satu. Kau mau mematahkan kakiku? Kurang ajar. Berani sekali kau memanggil nama Bang Galak. Kau mau mati? Sialan, apa katamu? Bang Galak, kenapa kau memukulku? Lila Osi, aku memang sengaja memukulmu. Pak Lee, maaf sekali, orang ini tidak tahu diuntung. Sekarang juga aku akan menghabisinya untukmu. Sudahlah, tanyakan dulu padanya, siapa yang menyuruhnya melakukan ini? Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Begini. Orang yang bernama Chandra, dia memberi saya uang, menyuruh saya mengusir Tuan Lee, agar dia tidak punya tempat tinggal, dan menyuruh saya membawa beberapa orang untuk menghajar Tuan Lee. Bos serigala bukan salah saya. Chandra ya? Tuan Lee, Anda tenang saja. Chandra, saya akan segera menghabisinya. Tidak perlu. Chandra akan saya urus sendiri. Oh iya, kebetulan kamu ada di sini. Saya sedang membutuhkan bantuan. Bantu saya pindahkan barang-barang ini ke hotel. Saya mau beli rumah baru. Tuan Lee, kalau Anda ingin membeli rumah,
Kebetulan saya punya sebuah villa, baru saja direnovasi. Saya sendiri belum pernah tinggal di sana. Saya sendiri suka tempat yang ramai, tempat itu terlalu sepi. Tuan Lee, kalau Anda tidak keberatan, saya bisa menjualnya kepada Anda. Hanya 200 juta rupiah saja, Tuan Lee. Sekarang juga saya bisa mengantar Anda dan ibumu untuk melihat-lihat. Baiklah. Tapi sekarang saya harus pergi ke toko kelontong. Baik. Liam, kenapa kau di sini? Bukan urusan kalian. Masih beli kertas kuning juga. Kenapa? Sial diusir dari kontrakan itu. Mau bakar kertas kuning, sembahyang ke leluhurmu? Liam, jangan bilang kau benar-benar diusir. Jadi Tunawisma, bukankah kau itu pacar Nona Loka? Kenapa tidak tinggal di vilanya? Takut dibilang numpang hidup? Tuan Tanah Rio, apa kalian yang membayarnya? Kami tidak menyuap Rio. Mungkin saja Rio tidak suka padamu, lalu mengusirmu. Bagaimana kalian tahu Rio mau mengusirku? Bagaimana kalau Rio tiba-tiba tidak mengusirku? Mana mungkin? Jangan keras kepala. Aku benar-benar mengagumi penampilanmu yang menyedihkan ini. Katakan pada Nona Loka, jika dia tahu kau seperti ini, apakah dia akan terus ditipu olehmu? Apakah dia akan terus membiarkanmu menjadi pacarnya? Sayang, kita telepon Rio yuk. Minta dia ambil beberapa foto. Kita nikmati penampilan sarangnya yang digeledah. Baiklah, saya akan tanya Pak Lilik. Apakah dia mengambil foto saat menggeledah rumahmu? Halo Pak Lilik. Pak Chandra, bajingan kau menyuruhku menggeledah rumah Pak Lim. Kau ingin membunuhku. Kau telah menghancurkanku. Lain kali aku melihatmu, akan kuhajar kau. Lim, jangan senang dulu. Pak Lilik itu memang penakut, tapi serigala bermata satu di belakangnya. Itulah bos sebenarnya. Selama aku punya uang, aku bisa menyuruhnya mematahkan tangan dan kakimu. Tidak peduli kau pacar siapa. Dia bilang asal dia bayar, kau akan mematahkan kaki dan tanganku. Pak Lim, walaupun diberi 100 nyawa, saya tidak berani mengatakan hal seperti itu. Kau dengar itu? Dia bilang dia tidak. Kamu siapa? Ada hakmu bicara di sini. Kamu siapa? Urus saja urusanmu sendiri. Mata satu. Anda siapa, Tuan? Sayalah mata satu yang kalian bicarakan. Apa Ini. kamu? Kamu kakak serigala. Kenapa? Sekarang masih mau saya potong kaki dan tangan Tuan Lee untuk kalian? Jangan. Mau atau tidak? Tolong, pembunuhan. Tuan Lee, maukah Anda jika saya menangkap pasangan anjing ini dan memberi mereka pelajaran? Sudahlah. Kesalahan mereka tidak pantas dihukum mati. Lagi pula, kalaupun harus bertindak, saya akan melakukannya sendiri. Baik, silakan. Tuan. Pak Lee, silakan. Silakan lihat bagaimana. Bagus. Pak Lee, senang Anda puas. Kalian bengong apa? Bawa barang-barang Pak Lee masuk. Pak Lee ini, Villa ini nilainya setidaknya 10 juta. Anda menjualnya kepada saya 100 ribu. Sama saja menghadiahkannya kepada saya. Saya juga tidak bisa mengecewakan Anda. Jimat ini untuk Anda, anggap saja sebagai pengganti uang villa ini. hanya secari kertas kuning jelek ini, ditambah jimat yang terbuat dari sinabar, sebanyak 20 lembar lebih, ingin ditukar dengan satu villa? Ini benar-benar pemerasan. Hanya saja, siapa yang menyuruh identitas Anda? Terima kasih Pak Lee. Silakan. Silakan. Si brengsek Lee ini, sepotong kertas kuning lusuh dijual 500 ribu rupiah kepada saya. Bos serigala, orang-orang itu berani memeras Anda, kami akan menghabisinya. Berhenti. Habisi apanya? Kembali. Dia sekarang pacar putri keluarga Luo. Asalkan dia pergi ke putri keluarga Luo dan menghasutnya, dia bisa menghancurkan kita, tahu tidak? Jadi kita hanya bisa menelan kerugian ini? Kerugian ini benar-benar tidak bisa ditelan, asalkan kita sekarang bisa dekat dengan putri keluarga Luo. Jangan bilang satu villa ini, beberapa villa lagi, juga sepadan. Hahaha. Kamu pindah rumah?
Kok kamu tahu? Aku dan Paman Cheng di depan rumahmu sudah menunggu 20 menit. Aku akan kirimkan alamat baruku. Tuan Gu, bukannya kami tidak ingin berurusan dengan si rendahan Limu ini, tapi entah kapan si rendahan ini bergaul dengan serigala satu mata. Kalau ada serigala satu mata, kami juga bukan lawannya. Si serigala satu mata itu pasti ingin menjilat Yun Fei, sampah oportunis. Tapi kalian tidak perlu takut, dia hanya seorang pemimpin preman, dan bukan hanya dia serigala satu mata saja. Begini, aku akan bantu kalian mengeluarkan Xiao Jing dulu. Kalian juga harus membantuku, cari kesempatan, bikin Limu malu di depan Yun Fei. Baik, Tuan. Kukira kamu diancam Gu Qingchang sampai ketakutan pindah rumah semalaman dan kabur. Tidak ada yang bisa menakutiku. Villa ini lumayan juga. Iya, kelihatannya bagus. Setidaknya bernilai 10 juta. Tapi setahu saya, kamu tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli villa seperti ini. Jujur saja, apa kamu mengatasnamakan Nona Yun Fei untuk menipu di luar? Pak Karta, ini bukan masalah besar. Meskipun ada orang yang memberi Nona hadiah 10 juta rupiah, itu bukan masalah besar. Tapi dia menerimanya begitu saja, menerima villa ini. Nona, apa kau benar-benar ingin dengan rela hati mencari pacar yang suka menumpang hidup? Saya percaya, Pardi, dia bukan pacar yang suka menumpang hidup. Pardi, apakah kau setuju? Villa ini memang mata satu. Ingin aku memujimu di depanmu, sehingga dia memberikannya padaku. Tapi aku sudah memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada villa ini. Jadi sebenarnya, villa ini aku beli dari mata satu. Pardi, kau menerima keuntungan dari mata satu. Atas nama nonaku, itu sebenarnya bukan masalah besar. Tapi kalau kau terus membual, maka aku benar-benar meremehkanmu. Pak Karta, jangan bicara seperti itu. Aku malah merasa Pardi benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga dari sebuah villa. Apalagi koneksi yang dia kenal digunakan pada saat-saat kritis, nilainya lebih dari sekadar sebuah villa. Tentu saja setiap orang punya rahasia. Pardi, tidak apa-apa jika kau tidak ingin mengatakannya. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Semua orang akan segera tahu. Ini adalah jimat yang kubuat sendiri, bisa menyelamatkan hidup di saat kritis. Sebelumnya aku memberi mata satu, 20 jimat seperti ini, untuk membayar villa ini. 2 jimat ini aku berikan untuk kalian. Serigala bermata satu memberikannya padamu. Villa senilai puluhan miliar rupiah. Kau menukarnya hanya dengan 20 lebih. Jimat ini? Jadi jimat ini bernilai lebih dari 100 juta rupiah? Ya. Nona, kau juga percaya ini? Pak Tua, kurasa di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ada juga banyak hal yang ajaib, seperti saat Limu mengobatiku sebelumnya, dia benar-benar bisa meringankan gejalaku. Dan dia juga benar-benar mengenal pendeta King Xuan. Orang dengan level seperti itu. Jadi, aku percaya pada Limu. Siapa kau? Kau bukan serigala bermata satu. Aku bukan. Hampir salah bunuh. Perempuan ini sepertinya datang untuk balas dendam kepada serigala satu mata. Hanya saja, dia belum tahu kalau serigala satu mata sudah memberikan villa ini kepadaku. Hampir saja terjadi kesalahpahaman. Ngomong-ngomong, aku lupa menyimpan nomor serigala satu mata. Ya sudahlah, besok aku akan pergi ke klub Jin Huang untuk menemuinya. Sialan, kalian tidak berguna, hal kecil saja tidak bisa dikerjakan. Tuan Li, Nona Luo, kenapa kalian datang? Bos Serigala. Serigala satu mata, tidak kusangka hari ini aku akan menabrakmu sampai mati. Bantu aku bangun. Kau ternyata belum mati?
Serigala satu mata itu menabrak dengan sangat keras. Kok dia baik-baik saja? Kau tidak mati tertabrak. Kalau kau tidak mati tertabrak, aku akan membunuhmu hari ini. Cepat, cepat serang dia. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Jangan-jangan karena jimat itu? Apakah benar jimat ini yang baru saja melindungiku dari tabrakan mobil? Sekarang, kau mau apa? Siapa kau? Dendam kematian ayahku tidak akan terlupakan. Aku akan membunuhmu hari ini. Siapa kau? Ayahku bernama Surya. Dulu ayahku mendirikan gerbang harimau perak. Kau memanfaatkan kelengahan ayahku dan melukainya dengan parah. Lalu mengusir kami, ayah dan anak, dari kota selatan. Kau juga mengambil alih gerbang harimau perak milik ayahku dan mengubahnya menjadi perkumpulan serigala milikmu. Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam ayahku. Tuan Li, tolong aku. Bisakah kau menjualkan jimat itu lagi kepadaku? Aku beri kau 50 juta untuk 1 lembar. 100 juta, tidak. 10 juta, 100 juta pun boleh. Untuk apa jimat di saat seperti ini? Apa ini benar-benar bisa melindungi? Ya, ini dia. Nona Lanyun, bisakah kau menolongku? Jual 1 padaku. Yunfei, jangan. Tuan Li, apa maksudmu? Kurasa, karena kau pernah melakukan hal seperti itu, maka sekarang seseorang datang untuk membalas dendam padamu. Itu bukanlah sesuatu yang tidak adil. Hahaha, siapa yang menabur angin akan menuai badai? Tapi Zhang Yinhu ini juga bukan orang baik. Dulu aku telah berjasa banyak kali, dia takut aku mengancam posisinya, jadi dia ingin menyingkirkanku. Untungnya, aku selangkah lebih dulu menghabisinya. Bagaimana, gadis kecil? Kau hanya mengizinkan ayahmu membunuhku, tapi tidak mengizinkanku untuk membunuhnya, begitu? Seharusnya aku tidak berbelas kasih saat itu, dan membiarkan kalian ayah dan anak tetap hidup. Kalau tidak, hari ini aku tidak akan mati di tangan kalian. Sepertinya orang-orang dunia bawah tidak ada yang baik. Ayah Zhang Moli ini sebenarnya sama saja dengan si mata satu. Mata satu, hari ini aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam ayahku. Serigala bermata satu. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi mulai sekarang kau harus bekerja untukku dengan sungguh-sungguh. Baik, Tuan Li. Tolong aku. Nona, keinginanmu untuk balas dendam tidak salah, tapi dia dulu tidak membunuhmu dan ayahmu. Lagi pula aku di sini hari ini. Serigala bermata satu ini tidak akan mati. Jangan merasa dirimu hebat. Aku gagal membunuhmu kemarin, hari ini aku akan membunuhmu juga. Tuan Li, cepat gunakan jimat pelindungmu. Paman Cheng, cepat hentikan wanita gila ini. Nona, Ternyata Tuan Li tidak hanya bisa membuat jimat pelindung, dia ternyata sangat hebat. Sudah kubilang, selama ada aku, serigala satu mata tidak akan mati. Hari ini, aku harus membunuh serigala satu mata. Pergilah, jika kau menerima satu serangan lagi dariku, kau akan mati. Meskipun kau membunuhku, aku tetap akan membunuh serigala satu mata. Kau bukan lawanku. Lebih baik kau kembali dan cari guru. Berlatihlah lagi baru kembali. Jika aku mengangkatmu sebagai guru, maukah kau mengajariku ilmu bela diri yang hebat? Aku bisa menerimamu sebagai murid, tetapi sebelum kau lulus, kau tidak boleh membalas dendam pada serigala satu mata. Kalau begitu kau juga harus menjanjikanku satu syarat, sebelum aku lulus, kau harus melindungiku. Baiklah, Guru, terimalah hormat muridmu. bangunlah. Jimat ini untukmu, bisa melindungimu. Tadi aku tidak bisa membunuhmu. Apa kau juga punya jimat? Sudahlah, sudah kubilang sebelum kau lulus, kau tidak boleh membalas dendam pada serigala satu mata. Melati, sudah kubilang sebelum kau lulus, kau tidak boleh membalas dendam pada serigala satu mata. Kalau tidak, aku akan menghancurkan semua ilmu bela dirimu. Sebaliknya, serigala satu mata, kau tidak boleh membalas Melati. Jika aku tahu kau diam-diam melawan Melati, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Pak Li, apakah Anda masih punya jimat itu? Jual satu lagi padaku? Sepertinya Jasmine mengejar serigala bermata satu tadi bukan tanpa manfaat. Setidaknya membuat seseorang menyaksikan langsung kegunaan jimat ini. Jimat ini kubuat sendiri. Aku sudah berjanji padamu akan menjualnya padamu, tapi harganya harus naik lagi. Pak Li, aku akan memberimu 1 juta rupiah. Ayo, kita kembali ke villa dulu. Guru, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakanlah. Sebenarnya,
Aku dulu punya guru lain bernama Dan Wuya. Dia adalah seorang yang sesat yang berlatih ilmu jahat. Semua muridnya perempuan dan ilmunya adalah menyerap energi yin dari kami para murid perempuan. Sangat jahat. Ternyata gadis-gadis ini semua menjadi wadah bagi iblis ini dan akhirnya mati secara tragis. Kali ini saat dia bertapa, aku mengambil risiko untuk melarikan diri. Setelah dia selesai bertapa, dia pasti akan menangkapku kembali. Jadi, aku harus segera menemukan serigala bermata satu untuk membalaskan dendam ayahku. Sejujurnya, alasan aku ingin menjadi muridmu, alasan aku memintamu menyetujui syaratku, adalah agar kau membantuku menghentikan guruku yang jahat itu. Jika kau masih bersedia menerimaku sebagai murid, melindungiku, aku akan dengan tulus menjadi muridmu. Jika kau tidak ingin menyinggungnya, aku akan pergi dan sesegera mungkin menemukan serigala bermata satu, membunuhnya. Seberapa kuat Dan Wuya? Dia bertapa kali ini untuk mencapai tingkat Grandmaster. Jika hanya Grandmaster, itu bukan apa-apa. Kuncinya terletak pada identitasnya. Dia pernah memberitahu kami. Jika dia berhasil menjadi Grandmaster, dia bisa langsung bergabung dengan Sekte Naga Langit, menjadi Jenderal Dewa Sekte Naga Langit. Limu, kau harus berpikir jernih. Keberadaan seperti Dan Wuya, bahkan keluargaku, hanyalah semut di kakinya. Karena kau sudah menjadi muridku, bagaimana mungkin kau bisa kembali? Selama kau menepati janjimu, aku secara alami akan melindungi hidupmu. Adapun gurumu itu, sama sekali tidak perlu ditakuti. Nak, makan yang banyak ya. Beberapa hari ini kamu sudah menderita. Untungnya ada tuanku yang menolongmu. Iya, Bu. Semua ini gara-gara bajingan Limu yang telah mencelakai Xiao Jing. Aku sudah menyelidikinya. Kali ini pelakunya adalah si mata satu itu. Entah cara apa yang Limu gunakan, hingga si mata satu mau menuruti perintahnya. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Sampah Limu itu, aku harus memberinya pelajaran. Xiao Jing, Limu sekarang punya backing yang kuat. Dia bukan hanya pacar Nona Luo, tetapi juga bergaul dengan si mata satu. Jangan bertindak gegabah, kita tidak bisa macam-macam dengannya. Lebih baik, kita menghindar dulu. Ayah, lalu kenapa kalau Limu punya backing? Aku tetap akan memberinya pelajaran. Aku tetap akan menghajarnya. Xiao Jing, apakah kau punya rencana? Katakan saja, kita pikirkan bersama. Kali ini kita tidak boleh membiarkan Limu lolos begitu saja. Betul, tuanku sudah berjanji pada kita bahwa selama kita bisa membuat Limu dipermalukan, bahkan merekam video Limu saat dipermalukan, itu akan sangat membantu kita. Mempermalukannya itu mudah. Kebetulan aku kenal seseorang di kantor polisi yang juga kenal Limu. Tuan, data Dan Wuya yang Anda minta. Sudah saya temukan semua. Apa yang ingin Anda lakukan? Di mana dia? Dia akan keluar dari pengasingannya lusa dan akan mengadakan pesta untuk merayakannya. Saya sudah menyiapkan undangan untuk Anda. Merayakan kematiannya? Pak Li, Anda benar-benar hebat. Jimat Anda ini laris manis. Tuan muda keluarga Su Suhai di restoran Yunhai juga telah menyiapkan 1 set jamuan makan. Mohon Anda berkenan untuk makan sederhana. Bolehkah? Baik. Yo, Limu, terakhir kali aku mengundangmu untuk menghadiri pertemuan. Bukankah kau bilang tidak akan datang? Kenapa hari ini datang? Aku tidak datang untuk menghadiri pertemuan. Aku sudah janjian dengan orang lain. Hai, sudah terlanjur datang. Kenapa? Malu? Bagaimana kalau kita berkumpul bersama? Aku beritahu kau, wanita cantik kita dulu. Weni Lisa, Bos Wen juga ada di sini. Weni Lisa. Limu, seumur hidupmu kau ditakdirkan menjadi pengemis. Mulai hari ini keluar dari perusahaanku. Baiklah. Ayo, kita sudah memesan ruangan di sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Nak, hari ini kau akan dipermalukan. Pak Zhao, lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, Limu, kamu sekarang bekerja di mana? Di perusahaan mana kamu bekerja? Saya sekarang sedang tidak bekerja. Tidak bekerja, tapi tidak masalah. Perusahaan saya kebetulan sedang membutuhkan seorang satpam. Bagaimana kalau kamu datang bekerja di perusahaan saya? Bagaimana? Haha, silakan duduk. Pekerjaan sebagai satpam ini, entah Limu mau menerimanya atau tidak, demi kehidupan, jangan bilang jadi satpam, bahkan menjadi petugas kebersihan, membersihkan toilet, itu juga harus ditahan. Masa sih, Limu? Jangan-jangan 3 tahun lalu saya memecatmu
Kamu tidak pernah mencari pekerjaan lagi? Hahaha. Lihat apa yang saya katakan 3 tahun lalu. Kamu, seumur hidup ditakdirkan menjadi pengemis. Tolong saat berbicara, gerakannya jangan terlalu besar, bedak di wajahmu terlalu tebal, sampai menyemprot ke tubuhku. Kamu, jika aku bosmu, aku pasti akan memecatmu sekali lagi. Sayangnya, perusahaanmu sudah bangkrut. Kamu, Hei, saya bilang, Bu Lisa, kita semua susah payah berkumpul. Begini, bisakah kamu membantu kami merekam video? Ngomong-ngomong Limu, katamu 3 tahun ini, kamu tidak bekerja, lalu kamu hidup dari apa? Sepertinya aku dengar, 3 tahun lalu kamu punya pacar, jangan-jangan kamu hidup dari pacarmu. Numpang hidup selama 3 tahun. Hahaha. oh begitu ya Limuk, kau cari wanita kaya, makan harta perempuan selama 3 tahun. Pantas saja kau begitu lancang. Kau kelihatannya 3 tahun ini merawat pacarmu dengan baik ya. Oh iya, aku ingat. Limuk, ku dengar kau sepertinya kehilangan mangkuk nasimu. Ya, katanya pacarmu itu selalu menganggapmu budak cinta. Dan ku dengar juga dari awal kalian bersama, dia sudah memberimu topi berwarna hijau. Benar tidak? Kalian lihat, mirip tidak ini? Mirip tidak? Hahaha. Ada satu hal lagi. Aku ingat, beberapa hari yang lalu, ku dengar ada seorang pria pergi ke rumah pacarmu untuk memperbaiki pipa air, dan kau memergoki mereka. Kau mendapati mereka sedang memperbaiki pipa di tempat tidur, lalu kau diusir. Benar tidak? Hahaha. Benar-benar budak cinta, berakhir tanpa apa-apa. Maaf ya, aku tidak sengaja. Kok ceroboh sekali. Kau? Maaf, aku juga tidak sengaja. Limuk bajingan kau? Limin, hajar dia. Limuk? Hei. Limuk, brengsek kau. Berani kau memukulku? Tunggu saja kau. Aku akan cari orang untuk menghabisimu. Liam, sayang sekali, tak disangka setelah 3 tahun tak bertemu, kau berubah menjadi orang yang impulsif dan bodoh. Kau berani memukul Jody? Kau berani memukul Jody di Cloud C ini? Kau tahu siapa dia? Dia VIP hotel ini. Dia punya kartu platinum hotel ini. Kau berani memukulnya di sini? Kau membuat keributan di hotel Cloud C? Hotel mewah seperti Hotel Cloud Sea punya banyak satpam untuk membereskan sampah pengacau sepertimu. Kau sudah memukul Jody? Tunggu saja. Nanti kalau dia bawa orang, kau akan dihajar sampai babak belur. Aku akan merekamnya dengan baik. Lisa, kalau kau berani menyebut ibuku sekali lagi, aku tak segan memukul wanita sekalipun. Pak manajer, dia orang yang kurang ajar ini. Cih. Anak muda, berani membuat onar di Hotel Grand Cloud Sea? Kau tahu ini tempat apa? Kau cari mati ya. Kau tahu, Hotel Grand Cloud Sea ini milik siapa? Saya tidak tahu. Milik siapa? Hahaha. Liam, dasar kau bodoh. Jangan bilang kau tidak tahu. Siapa pemilik Hotel Awan Laut ini? Biar aku beritahu kau. Hotel Awan Laut ini adalah milik salah satu dari 3 keluarga besar. Keluarga Xu di Nancheng. Aku juga mau kasih tahu kau sesuatu. Tahu asal-usul nama Hotel Awan Laut ini? Hotel ini didirikan oleh putra sulung keluarga Xu. Jadi mereka mengambil kata laut dari namanya. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap orang yang datang ke Hotel Awan Laut. Liam, masa kau tidak tahu? Hotel ini milik Shuhai? Berani sekali kau menyebut nama Tuan Muda Shu secara langsung. Serang, hajar dia sampai cacat, lucuti pakaiannya, lalu buang dia keluar. Kau manajer hotel ini kan? Sebaiknya kau pergi dari sini. Sejauh mungkin. Kalau tidak, satu panggilan telepon dariku, kau akan menyesal. Menyesal? Aku tidak tahu apa arti kata menyesal. Halo, Pak Liam, Anda sudah sampai di mana? Sekarang saya sedang menunggu Anda di depan Hotel Awan Laut. Saya sudah sampai beberapa saat yang lalu. Sedang berada di salah satu ruang pribadi di hotel Anda. Manajer hotel Anda membawa sekelompok satpam, bilang mau menghajar saya sampai cacat, lalu melucuti pakaian saya dan membuang saya keluar. Sepertinya makan malam yang Anda tawarkan tidak akan terjadi. Apa ini, Pak Lee? Saya segera datang. Orang yang berlaga, saya sudah sering melihatnya. Berlaga sepertimu, ini pertama kalinya saya melihatnya. Kau bilang kau berpura-pura kenal Tuan Muda Su. Lumayan juga. Tapi kau bilang Tuan Muda Su mau mentraktirmu makan. Kau pikir kau siapa? Pak Limu ini barusan diselingkuhi wanitanya, dikhianati. Mungkin dia sedang stres, merasa membual tidak melanggar hukum. Limu, sampah sepertimu, bisa kenal Tuan Muda Sui. Aku akan membayar semua gajimu yang terutang 3 tahun lalu. Sudahlah.
Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan sampah sepertimu. Serang. Jangan sentuh dia. Kau bilang jangan sentuh dia, lalu tidak boleh sentuh dia. Kau pikir kau siapa? Pak Liu cepat suruh orangmu, hajar sampah limu ini sampai cacat. Berani kau memukulku. Pak Liu, orang ini memukulku. Aku ini VIP senior hotel kalian. Aku punya kartu platinum kalian, orang ini berani memukulku. Cepat suruh orangmu, tangkap dia. Tangkap ibumu. Kau pikir VIP itu apa? Ini Tuan Muda Su dari Hotel Yunhai. Tuan Muda Su, kau, Zhao Limin, kau pamer kekuatan di depan bos kami. Manajer Liu, kau bercanda? Kau. Tuan Muda Su. Maaf, Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, maaf. Saya benar-benar tidak tahu Tuan Li adalah teman Anda. Maaf. Tidak berguna bicara denganku. Tuan Li, berbesar hatilah, maafkan saya kali ini. Tuan Li, maafkan saya kali ini. Saya bukan orang yang berbesar hati dan juga tidak suka memaafkan. Bawa dia keluar, lumpuhkan dia, lalu buang ke jalan. Tuan Muda Su, ampun. Tuan Muda Su, Tuan Muda Su, ampun. Tuan Muda Su, kau tidak boleh memukulku. Aku pelanggan VIP hotel ini. Tuan Muda Su. Bawa dia. Perusahaan dagang Taurus Emas. Jadi kau pemilik tempat ini. Pantas saja kau begitu sombong kepada Tuan Li. Zhao Limin, perusahaan kita bangkrut. Kau sebenarnya membuat masalah dengan siapa? Kita hancur, hancur total. Apa? Limu. Kumohon, lepaskan aku, oke? Maafkan aku sekali ini saja. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Demi kita rekan kerja, maukah kau melepaskanku? Kumohon, semua hartaku ada di perusahaan. Jika perusahaan bangkrut, aku benar-benar akan menjadi pengemis ya. Memaafkanmu? Atas dasar apa aku harus memaafkanmu? Jika dugaanku benar, kau dari awal tidak punya niat baik. Limu, bukan aku yang ingin melawanmu, tapi Xiao Jing, si brengsek itu, yang menjebakku. Dia yang menyuruhku melawanmu. Xiao Jing, bukankah dia yang mabuk saat mengemudi lalu menabrak seseorang dan masih di penjara? Terakhir kali aku juga karena mengemudi dalam keadaan mabuk, di penjara bersamanya. Ada seseorang yang datang untuk membebaskannya, lalu aku mengatakan beberapa hal baik padanya, memohon padanya, dan dia membebaskanku juga. Xiao Jing sudah keluar, begitu dia keluar, dia langsung ingin melawanku. Limu, semua ini adalah perbuatan Xiao Jing, si bajingan itu, yang menyuruhku melakukannya. Aku tidak bersalah. Bisakah kau melepaskanku sekali ini saja? Ya, demi kita rekan kerja, maafkan aku. Hah? Rekan kerja? Aku ingin bertanya padamu. Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Juga karena kita dulu rekan kerja? Bukan aku. Seseorang usir dia keluar, lalu sebarkan beritanya ke Asosiasi Hotel Nancheng. Setelah ini semua hotel tidak boleh menerimanya. Maaf, aku mengecewakanmu. Tidak terekam video pemukulan saya. Saya? Tadi kamu bilang, kalau aku kenal Surya, kamu akan membayar semua gaji yang terutang 3 tahun lalu. Apakah itu masih berlaku? Hah? Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Ini. Tidak punya uang mudah saja kan? Jual rumah atau jual diri. Pilih saja sendiri. Ayo, Pak Li. Tenang saja, orang-orang saya pasti menepati janji dan akan mendesaknya untuk mengembalikan semua uangnya. Silakan, Pak Li, sungguh maaf. Hari ini Anda telah mengalami penghinaan seperti ini. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa. Sebenarnya ada urusan apa kau memanggilku kemari? Hari ini saya menyaksikan keajaiban jimat itu. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati terlindas mobil. Berguna saja sudah cukup. Pak Li, apakah Anda masih punya jimat yang lain? Saya ingin memberikannya kepada beberapa orang. Siapa? Layak diberi hadiah semahal ini. Master Danu Wu ya. Master Danu akan mengadakan acara besar di Hotel Awan Laut besok. Untuk merayakan dia bergabung dengan Pavilion Naga Langit. Kebetulan sekali, besok aku juga akan menghadiri acaranya. Layak disebut orang yang bisa membuat jimat pelindung. Aku merasa sangat terhormat. Aku tidak akan makan malam ini. Aku ada urusan. Aduh. Astaga, Tuan Li ini sangat pemarah. Kau sudah kembali? Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat sedih? Dan Wuya akan keluar besok. Setelah dia keluar,
dia pasti akan segera mencarimu untuk membuat masalah. Jika hanya keluarga Danu, tidak masalah. Hanya saja dia akan bergabung dengan Pavilion Naga Langit. Yunfei, tenanglah. Besok meskipun dia punya 10 nyawa, dia tidak akan berani macam-macam denganku. Guru, bagaimana kalau kita sembunyi saja dulu? Tenang saja, besok yang akan kabur adalah mereka. Sampah. Disuruh merekam video saja tidak becus. Apa gunanya aku menyelamatkanmu? Tuan Muda Gu, untuk apa Anda marah dengannya? Anda lupa, besok Anda masih harus pergi ke perayaan keluarga dan Limu ini hanya mengandalkan keluarga Luo saja. Jika Anda Tuan Muda Gu beraliansi dengan keluarga dan, apa masih perlu takut? Bagaimana kalau besok Anda... Mulutmu cukup pintar bicara. Entah bagaimana caramu melayani orang. Suami. Jangan panggil aku suami. Perempuan jahat berbaring di ranjang Gu Qingchang rasanya bagaimana? Jika bukan karena pengorbananku, kau pikir dia akan membawa kita ke pertemuan Tuan Besar dan... Chen Haishan, istrimu benar. Jika bukan karena pelayanannya, bagaimana mungkin aku membawa kalian berdua ke perayaan hari ini? Pelayanannya sangat bagus. Xiao Qiang, perempuan jahat, Limu benar, kau wanita murahan. Hahaha. Bagus. Pantas saja wanita ini bisa bersama Limuk si payah itu selama 3 tahun. Mungkin karena Limuk itu penurut dan mudah diintimidasi. Hahaha. Xiao Qiang, perempuan jahat, tunggu saja sampai aku pulang akan kurus kau. Limuk, aku menyesal. Masih belum cukup malu ya? Sudah. Lihatlah dirimu yang tidak berguna. Bukankah dia hanya seorang wanita? Aku akan membawamu untuk menghadiri pesta ini. Wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Terima kasih Gu Xiao. Terima kasih Gu Xiao. Gu Xiao. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Shan. Aku tidak hanya berhasil mencapai ranah Zongxi, tetapi juga berhasil bergabung dengan Tian Longge. Tian Longge. Aku sudah lama mendengar berita ini. Aku tidak menyangka itu benar. Ya. Apa status Tian Longge? Sekte tersembunyi paling top di seluruh negeri. Banyak orang yang belum pernah mendengarnya. Baru saja mendapat kabar terbaru. Panglima Perang nomor 1 Tian Longge, Panglima King Niao, akan segera datang ke sini. Astaga, aku benar-benar bisa bertemu burung biru. Saya Chandra. Sungguh sebuah kehormatan. Aku benar-benar bisa bertemu Panglima Burung Biru. 5. Bahkan Panglima Burung Biru dari Pavilion Naga Langit datang. Lebih baik kau pergi dari sini bersama Melati. Jangan khawatir, waktunya hampir tiba. Waktu apa yang hampir tiba? 3, 2, 1. Burung biru dari Pavilion Naga Langit telah tiba. Burung biru berkenan hadir secara langsung. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Dharma. Salam hormat kepada burung biru. 5. Apa yang kau lakukan? Siapa? Berani sekali kau tidak sopan pada Panglima Burung Biru. Limu, kau benar-benar tidak tahu diri, sengaja mencari masalah. Tuan Dan, anak ini bernama Limu. Biasanya dia hanyalah sampah yang sangat berani, numpang hidup pada wanita. Tuan Dan, wanita di sebelahnya adalah majikan barunya, Luo Yunfei dari keluarga Luo. Kepala keluarga Dan, semua ini salah anak ini. Tidak ada hubungannya dengan nona saya. Pengawal, bawa sampah ini keluar, hajar dia sampai mati. Sedangkan wanita ini, biarkan dia tinggal dan menjadi muridku. Dasar binatang kau, Danu. Kau! Perempuan jahat, aku sudah lama mencarimu. Kau berani juga muncul di sini. Hari ini, aku akan membalaskan dendam untuk kakak dan adik seperguruanku. Panglima Elang Biru, Anda sedang apa? Aduh. Danu, beraninya kau menyentuh muridku, kau cari mati. Limu, apa yang kau lakukan? Kau gila. Nona, anak ini pasti sudah gila. Berani melawan Pavilion Naga Langit? Lebih baik kita pergi saja. Jangan pedulikan dia. Yunfei, aku sudah bilang, jauhi benda sial ini. Kau tidak mendengarkan? Dan sekarang kena batunya, kan? Hahaha. Gila, pasti gila. Limu, apa kau dibuat gila oleh wanita jahat Xiao Qiang itu? Cari mati, ya?
Dan Wuya, apa kau tahu kesalahanmu? Bocah tengik dari mana? Berani bicara seperti itu padaku. Tidak ada harapan. Tuan Qingniao, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Bisakah kita selesaikan secara pribadi? Selesaikan? Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Kau telah menyinggung murid pemimpin perguruan Tianlong, dan kau masih ingin menyelesaikannya secara pribadi. Murid pemimpin perguruan Tianlong, bagaimana mungkin? Murid Molly berterima kasih kepada guru pemimpin perguruan atas penyelamatannya. Molly bersedia mengabdi pada Anda dan tidak akan pernah mengkhianati Anda. Bagaimana mungkin orang ini Limu? Bagaimana mungkin dia adalah pemimpin perguruan Tianlong? Pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Tidak, ini tidak mungkin. Perguruan Tianlong, atas dan bawah, menyambut kembalinya pemimpin perguruan. Apa aku telah menyinggung pemimpin Pavilion Naga Langit? Ternyata benar pemimpin Pavilion Naga Langit. Aku berani-beraninya merebut wanitanya. Dan Wuya, kau berlatih ilmu sesat, mencabut banyak nyawa. Kau pantas mati. Ampun, Tuan Pemimpin. Ampun, Tuan Pemimpin. Atas perintah Tuan Pemimpin dan Wuya, korbankan dia untuk ritual. Ampun, ampun, Tuan Pemimpin. Gu Qingchang, kau memperkosa istri dan anak perempuan orang. Bertindak sesukamu. Kau pantas mati. Suamiku, aku salah. Kumohon. Limu, aku salah. Kumohon lepaskan aku. Xiaoqiang, wanita itu. Dia bukan wanita baik-baik. Kau lepaskan aku. Aku akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Aku sudah punya yang lebih baik. Limu. Yunfei, aku menantikan saat ini. Sudah lama sekali. Maukah kau menikah denganku?